Ada banyak orang di dunia ini yang mengira mereka pintar, tapi nyatanya mereka sangat bodoh. Master Klan di Menara Huamen adalah contoh tipikal. Jun Changqiao merobek topeng rekan-rekan penipunya. Dia masih sangat percaya bahwa pemuda berbaju putih itu adalah pemimpin Sekte Jun. Sebenarnya, dia belum tentu bodoh. Dia terlalu bangga dan memiliki status tinggi. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah ditipu. Dia lebih bersedia untuk percaya bahwa semuanya benar. Namun, kenyataan itu sangat kejam. Ketika seorang Master Klan menunjuk Jun Changqiao dan mengeluh kepada Putri Teratai Merah, dia berjalan mendekat dan berkata, "Pemimpin Sekte Jun, ini adalah penipu yang berpura-pura menjadi Anda di kota kerajaan. Saya membawa orang ke sini hari ini untuk membawanya ke pengadilan." Menara Huamen terdiam. Master Klan yang telah disimpan dalam kegelapan, atau yang ingin disimpan dalam kegelapan, semuanya tercengang. Kali ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Putri Teratai Merah sedang berbicara dengan pemuda itu dan bukan dengan Master Sekte Jun yang mereka duga. Cukup, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih di udara, menarik pemuda berpakaian putih itu. Dia berkata dengan dingin, "Jadi, kamu adalah penipu biasa." Kaki pemuda itu gemetar hebat. Ternyata orang yang berdiri di depannya itu benar-benar Jun Changqiao. Itu konyol bahwa dia berpura-pura menjadi dia di depannya. "Sekte, pemimpin Sekte Jun," pria muda berbaju putih itu berkata dengan suara gemetar, aku tidak bermaksud menyinggungmu." Meninggal dunia, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan merobek topeng kulit manusia di wajahnya. Orang ini memiliki wajah yang sedikit sakit-sakitan. Meskipun dia tidak jelek, dibandingkan dengan pemimpin sekte kami yang bijaksana, Jun, perbedaannya seperti langit dan bumi. "Putri," Jun Changqiao meraih kerah penipu dan berkata dengan ringan, "Tuan Klan di kota berpikir bahwa aku penipu. Tolong beri aku bukti." Faktanya, tidak perlu membuktikan karena mereka semua sudah bangun. Meskipun Putri Teratai Merah baru saja tiba, dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi dari kata-kata Master Klan. Dia bermain bersama dan berkata, "Ini adalah Jun Changqiao, pemimpin klan tulang besi. Identitas lainnya adalah guru kehormatan Akademi Mandat Surgawi." Celepuk, garis pertahanan terakhir runtuh, dan semua patriark runtuh ke tanah. Memperlakukan yang asli sebagai yang palsu dan yang palsu sebagai yang asli, dia terlalu bodoh. "Sekte Guru Jun," salah satu leluhur berkata dengan suara gemetar, "Zhang ini memiliki mata tetapi tidak tahu apa-apa. Tolong jangan mengambil pelanggaran saya sebelumnya ke dalam hati." Yang lain juga buru-buru meminta maaf dan berterima kasih padanya. Jun Changqiao berkata, "Jika aku adalah orang yang berpikiran sempit, kepalamu pasti sudah dipenggal sejak lama." Wajah semua orang memucat, dan rasa dingin menjalari punggung mereka. Memang, jika dia benar-benar peduli, dia pasti sudah mati sekarang. Putri Teratai Merah pasti tidak akan menyinggung Master Sekte Tulang Besi untuknya. Semua orang buru-buru meminta maaf lagi, pinggang mereka hampir menyentuh tanah. Namun, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, "Saya baru saja melepaskan kekuatan pedang dan Raja Bela Diri, yang menghabiskan banyak energi spiritual. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan." Ketika 3 orang berjalan bersama, salah satu dari mereka pasti menjadi guru saya. Jun Changqiao telah belajar sesuatu dari penipu ini, dan dia segera menerapkan apa yang telah dia pelajari. Para patriark sangat kooperatif. Mereka semua mengeluarkan setumpuk uang kertas sehingga dia dapat memulihkan energi spiritual yang baru saja dia konsumsi. Itu cukup banyak, ada total 3 juta tael. F***. Ini benar-benar menguntungkan. Betapa bagusnya jika dia mengelola sendiri fraksi Mao dan langsung mendapatkan emas. "Sekte Guru Jun," Putri Teratai Merah berkata dengan nada meminta maaf, "Orang ini meniru namamu dan menipu orang-orang di kota kerajaan. Ini kelalaianku." Putri Teratai Merah sangat menghormatinya. Beruntung mereka masih hidup. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, "Aku terlalu populer sekarang. Seperti kata pepatah, orang-orang populer memiliki banyak masalah. Tidak dapat dihindari bahwa aku akan terbiasa menipu orang." "Sistem," Putri Teratai Merah berkata, "saya pasti akan menghukum penipu ini dengan keras." Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan memerintahkan para prajurit untuk mengambil pemuda berjubah putih dari tangan Sekte Master Jun. Wajah si penipu menjadi pucat. Hukum kota kerajaan sangat ketat. Menipu orang dengan nama Sekte Master Jun pasti akan dihukum berat. Mereka bahkan mungkin menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Banyak orang tahu bahwa mereka harus membayar harga yang mahal karena melanggar hukum, tetapi banyak orang tidak mengetahui hukum dan melanggarnya. "Putri,"
Jun Changqiao berkata, orang ini meniru namaku dan sangat tercela. Aku berencana untuk menghukumnya secara pribadi. Ini, Putri Teratai Merah terdiam sesaat sebelum dia berkata, baiklah kalau begitu. Tidak, pemuda berjubah putih meratap, Putri, tolong bawa saya kembali ke kota kerajaan. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Jika dia dibawa ke kota kerajaan, dia setidaknya akan hidup. Jika dia jatuh ke tangan orang ganas ini yang telah memusnahkan beberapa sekte jahat, dia pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Putri Teratai Merah mengabaikannya dan memerintahkan agar semua kaki tangannya ditangkap. Kepala keluarga Ren yang dikirim terbang juga menyamar. Dia bukan kepala keluarga Ren yang sebenarnya. Di mana yang asli? Mereka telah menyergapnya dan menguncinya. Putri Teratai Merah akan menangani masalah ini dan penulis tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Geng penipu ini benar-benar profesional. Mereka memiliki dua orang yang menyamar sebagai kepala keluarga dan menunjukkan pembayaran untuk memasuki sekte. Kepala keluarga pasti tidak akan mau ketinggalan, jadi mereka ditipu. Putri, saya mengakui kejahatan saya. Saya menerima hukuman saya. Tolong. Jun Changqiao memotong bagian belakang kepala pemuda berjubah putih dengan telapak tangannya, menyebabkan dia pingsan. Dia berkata, karena kamu tahu rasa takut, mengapa kamu meniru namaku dan menipu orang lain? Di luar kota Guilin, Putri Teratai Merah secara pribadi mengirimnya ke gerbang kota. Putri, Jun Changqiao berkata dengan nada yang bertentangan, jika seseorang meniru namaku untuk menipu orang lain, apakah ada cara untuk mencegah hal seperti itu terjadi? Dia sendiri pernah mengalaminya. Jika dia tidak bertemu dengan peniru pemberani lainnya, bukankah reputasinya akan terus ternoda? Putri Teratai Merah berkata, saya akan mengeluarkan dekrit merah di kota kerajaan. Siapapun yang meniru sekte Master Jun akan dihukum dengan kejahatan berat. Ini adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Seseorang berkata bahwa mereka dapat membagikan potret Master Sekte Jun. Sebenarnya, itu tidak berguna. Jika seseorang benar-benar ingin menyamar sebagai dia, mereka hanya bisa menyamar sesuai dengan potret dan terus menipu orang lain. Merekrut pengetikan manual, penghasilan harian 200-500 yuan. Ponsel untuk bekerja, tertarik. Ada penipuan seperti ini setiap hari. Anda mungkin berpikir Anda cukup pintar untuk tidak tertipu, tetapi seseorang mungkin saja menindak kejahatan sangat mendesak. Pada saat yang sama, masa juga perlu lebih waspada agar tidak tertipu. Jun Changqiao kembali ke topik pembicaraan dan berkata, Putri, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk bergabung dengan klan tulang besi? Wanita, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Putri Teratai Merah tersenyum sopan dan berkata, ayahku masih dalam pengasingan. Aku memerlukan izinnya untuk bergabung dengan klanmu setelah dia keluar dari pengasingan. Putri adalah putri yang sangat berbakti. Jun Changqiao berkata, Jun akan pergi duluan. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat pemuda berjubah putih dan pergi bersama Liu Wanshi. Putri Teratai Merah hanya membuang muka ketika sosok-sosok itu berangsur-angsur menghilang di jalan resmi. Dia bergumam tak berdaya, saya juga ingin bergabung dengan klan tulang besi, tetapi kota kerajaan mandat surgawi juga membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Kota Guilin gempar, semua prajurit di kota membicarakannya. Ternyata pemimpin Sekte Jun, yang merekrut murid di Menara Huamen, adalah palsu. Pria muda yang membayar 10.000 tael adalah pemimpin Sekte Jun yang sebenarnya. Itu agak berantakan dan membingungkan. Banyak prajurit menganalisis untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat memahami situasinya. Aku tahu itu. Pemimpin Sekte Jun bahkan tidak bisa menerima cukup banyak siswa dari Akademi Mandat Surgawi. Mengapa dia datang ke kota Guilin untuk merekrut murid? Kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Jika aku mengatakannya, apakah kamu percaya padaku? Cek, lihat ke belakang. Semua pemimpin klan telah kehilangan banyak muka kali ini. Sementara semua orang merasa kasihan pada pemimpin klan di kota Guilin, mereka juga berduka untuk yang palsu. Pemimpin Sekte Jun adalah orang yang galak. Anda berpura-pura menjadi dia dan tertangkap olehnya. Akhir Anda pasti sangat tragis. Pemimpin Sekte Jun. Di hutan belantara, pemuda berbaju putih itu diikat dengan tali sulur dan digantung terbalik di pohon. Wajahnya merah ketika dia berkata, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong selamatkan hidupku. Jun Changqiao tidak memperhatikannya dan terus memeriksa cincin spasialnya. Ada banyak uang, lebih dari 6 juta tael. Ada juga bubuk kuning yang memancarkan aura kuat. Itu pasti benda kecil yang digunakan untuk meniru aura pedang dan raja bela diri. Jun Changqiao melihat buku harian yang disebut catatan kecurangan.
Dia membalik ke halaman acak. Tercatat setiap kali pemuda berbaju putih itu berbuat curang. Menghitung tanggal, sudah 10 tahun. Pertama kali dia selingkuh adalah ketika dia berusia 8 tahun. Dia menipu ciuman pertama seorang gadis kecil dengan permen. Pada akhirnya, dia dikejar oleh orang tuanya sejauh 10 mil dengan tongkat. Kali kedua dia selingkuh. Ketiga kalinya dia menipu. Ketika dia membalik ke halaman terakhir, dia telah menipu total 2019 kali. Menutup catatan penipuan, mulut Jun Chang Xiao berkedut ketika dia berkata, "Bocah, jika kamu tidak menipu orang, maka kamu sedang dalam perjalanan untuk menipu orang." Dia menipu lebih dari 2000 kali dalam 10 tahun. Ini jelas merupakan penipu yang gigih. Sekte, pemimpin Sekte Jun. Pemuda berbaju putih itu terisak. Saya memiliki seorang ibu yang berusia 180 tahun dan sekelompok saudara laki-laki dan perempuan menunggu untuk diberi makan. Mohon murah hati dan luangkan hidup saya. Pemimpin Sekte, Liu Wanxi bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini penuh kebohongan. Jangan mudah tertipu olehnya. Pria muda berbaju putih melolong dalam kesedihan, pemimpin Sekte Jun, saya mungkin telah menipu berkali-kali di Jianghu, tapi kali ini saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbohong kepada Anda. Betulkah? Jun Changqiao berjalan mendekat dan melemparkan pukulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Wow! Pemuda berpakaian putih itu meludahkan seteguk darah. Sekte Master Jun mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dia memberinya rasa sakit tetapi tidak membunuhnya. Sekte Master Jun, aku salah. Bang! 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 Jun Changqiao mulai menyiksanya. Dalam waktu singkat, pemuda berpakaian putih dipukuli hitam dan biru. Dia pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Itu dia. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke punggung Raja Serigala Badai. Dudu, ayo lanjutkan perjalanan kita. Beberapa jam kemudian, ketika pemuda berpakaian putih bangun, semua tulang di tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Kamu sudah bangun, Jun Changqiao berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan menyiksamu. Bang! 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 Setelah beberapa saat, pemuda berpakaian putih itu dipukuli sampai pingsan lagi. Selama 2 hari, dia dipukuli hampir sesekali. Dapat dikatakan bahwa hidupnya lebih buruk daripada kematian. Jun Changqiao tidak mengambil nyawanya. Dia terus menyiksanya seperti ini sampai dia mencapai Ironbone. Sangat disayangkan untuk membunuh seseorang yang berani menggunakan namanya untuk menipu di luar, jadi dia harus menyiksanya perlahan. Ketika pemimpin Sekte Jun kembali ke Tulang Besi, Kota Kekaisaran Mandat Surgawi mengeluarkan undang-undang bahwa siapapun yang berpura-pura menjadi pemimpin Sekte Tulang Besi akan dihukum berat. Itu untuk membuat contoh tentang dia. Para penipu yang dikurung di penjara juga dihukum berat di depan umum. Mereka yang sifatnya lebih buruk secara langsung lumpuh dari kultivasi mereka. Pemimpin sekte dan duduk kembali. Suara keras Su Xiaomo terdengar di halaman luar. Para murid yang berkultivasi sangat gembira. Mereka tidak memikirkan pemimpin sekte, tetapi Liu Wanxi. Karena pada hari-hari ketika dia tidak ada di sini, memakan makanan yang dimasak oleh kakak senior kedua seperti menelan sekam. Li Qingyang juga sangat bersemangat. Little Junior Sister telah kembali, dan dia akhirnya tidak perlu memasak lagi. Kakak senior semuanya kehilangan berat badan. Liu Wanxi menatap semua orang dengan sakit hati, dan matanya basah. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya juga meneteskan air mata. Mereka hampir saling berpelukan dan berteriak keras. Untuk apa kamu menangis? Jun Changqiao berkata, Dudu memenangkan kejuaraan kompetisi kuliner. Tersenyumlah untukku. Adik junior kecil perkasa, adik junior kecil perkasa. Su Xiaomo dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Pak, sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib dihidupkan dan bernyanyi, angin musim semi-reformasi bertiup ke tanah, Kidelong, Kidongqiang. Di lapangan latihan, ribuan murid menari dengan gembira di bawah kepemimpinan lagu surgawi, raja puisi, dan pemimpin sekte. Itu adalah resep aslinya, dan itu adalah rasa aslinya. Di kafetaria, ketika Su Xiaomo menggigit makanan yang dimasak oleh Liu Wanxi, wajahnya penuh air mata. Li Fei dan yang lainnya juga menangis. Kedua, kakak senior kedua. Su Xiaomo meletakkan tangannya di bahu Tian Qi dan menangis. Jangan pedulikan itu. Kami pasti tidak menyukai makanan yang Anda masak. Setelah makan makanan yang dimasak oleh Liu Wanxi, para murid tulang besi disegarkan dan berjalan keluar dari kafetaria dengan semangat tinggi. Namun, mereka dengan cepat mengepung pemuda berpakaian putih itu.
Anak, Su Xiaomo berjalan mendekat dan menyeringai, kamu berani berpura-pura menjadi pemimpin sekte. Kamu punya nyali. Li Fei, dia berteriak sekuat tenaga, selamat sepak bola. Oke, suara mendesing. Li Fei mundur 100 meter dan meletakkan Happy Soccer Ball di bawah kakinya. Meskipun pemuda berpakaian putih itu tidak tahu apa itu, rasa bahaya melonjak di hatinya, dan dia berkata dengan ketakutan, kamu, apa yang kamu lakukan? Bang, Li Fei menendang bola itu, dan bola itu terbang melengkung, mengenai wajahnya dengan tepat. Tendangan ini sangat tepat, karena setelah Happy Soccer Ball mengenai wajah pemuda berbaju putih itu, memantul kembali dengan sempurna. Bang, Li Fei menendang lagi, dan Happy Soccer Ball melesat. Bang, 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 di depan gawang, pemuda berpakaian putih itu diikat ke kursi. Happy Soccer Ball terbang melengkung, mengenai wajahnya lagi, dan memantul kembali. Adegan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Jika tim sepak bola Cina memiliki gerak kaki Li Fei, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa masuk ke Piala Dunia. Pemimpin sekte, saat dia duduk di aula utama, Li Qingyang melaporkan, renovasi halaman dalam telah selesai. Berapa banyak orang yang bisa ditampungnya? Jun Changqiao bertanya. Li Qingyang berkata, setelah renovasi dan perluasan oleh para murid, sekarang dapat menampung 20.000 orang. 20.000 orang, ya. Jun Changqiao bergumam, sudah cukup untuk saat ini. Oh, benar, dia berkata, segera, akan ada sekelompok siswa yang bergabung dengan sekte tersebut. Anda akan bertanggung jawab untuk membuat pengaturan. Siswa, Li Qingyang sedikit bingung, tapi dia masih berkata, ya. Saat sore hari, Chu Xiunan, Huo Ling, dan yang lainnya bergegas ke Ironbone. Ketika mereka baru saja berjalan ke halaman luar, sebelum mereka bisa mengagumi bangunan sekte, mereka melihat Li Fei masih menendang bola sepak bahagia, memukul wajah pemuda berpakaian putih itu lagi dan lagi. Bang, bang, satu tendangan, dua tendangan, dan setiap tendangan bersifat eksplosif. Sudut-sudut mulut Huo Ling dan yang lainnya berkedut hebat, dan hawa dingin menjalari punggung mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia menghukum para murid yang melanggar aturan? Memikirkan betapa kejamnya Jun Changqiao di sekolah, mereka segera menyadari bahwa sekte ini harus diisi dengan sekelompok maniak kekerasan. Ayah ibu, sepertinya aku memasuki sarang harimau. Karena instruksi pemimpin sekte, Li Qingyang menangani prosedur penerimaan untuk 39 siswa. Guru Jun, Bang, Jun Changqiao meninju kepala Huo Ling dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus memanggilku pemimpin sekte. Ya, Huo Ling memiliki benjolan besar di kepalanya dan berkata, pemimpin sekte. Qingyang, Jun Changqiao berkata, murid baru ini akan diatur olehmu. Ya, Li Qingyang memimpin sekelompok junior ke halaman dalam yang baru direnovasi dan memberi mereka kamar dan seragam. Dia mengingatkan mereka, berkumpul di lapangan latihan besok pagi. Terima kasih, kakak senior. Huo Ling tersenyum. Setelah Li Qingyang pergi, para siswa dari akademi ini mulai berdiskusi dengan kaget. Para murid tulang besi yang kita temui di jalan semuanya memiliki aura yang kuat. Mereka pasti lebih kuat dari kakak senior Liu. Terutama di halaman luar, pemuda yang menghukum murid itu pastilah Wu Zong tingkat tinggi. Tuan-tuan muda dengan bakat luar biasa ini berpikir bahwa mereka dapat bersaing dengan murid-murid paling biasa setelah datang ke tulang besi. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka bukan apa-apa. Cek, Chu Xiunan berkata dengan jijik, saya tidak percaya bahwa tidak ada orang biasa-biasa saja di Ironbone. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju halaman luar. Tuan muda Chu, kemana kamu akan pergi? Untuk menemukan sesama murid untuk berdebat dengan. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Tuan muda Chu. Pada saat ini, Huo Ling berkata dengan kaget, hati-hati. Chu Xiunan tercengang. Bang, sepak bola bahagia ditembak dari halaman luar dan mengenai wajahnya dengan keras. Seluruh tubuhnya langsung tenggelam ke dinding. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Sialan. Di sudut halaman luar, Chu Xiunan menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan berkata dengan marah, beraninya kau menyelinap menyerangku. Itu tercela. Tuan muda Chu, Huo Ling berkata dengan suara rendah, para murid tulang besi ini terlalu kuat. Kamu tidak boleh berdebat dengan mereka. Omong kosong, tentu saja, aku tidak sebodoh itu. Jika saya ingin menantang, saya harus menantang yang terlemah di sekte. Tepat pada saat ini, Chu Xiunan melihat seorang murid berdiri di pintu masuk dan berkata dengan bangga, bocah ini seharusnya menjadi murid penjaga gerbang.
Aku bisa menggunakannya untuk menguji kemampuanku terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia bangkit dan berjalan. Sekte yang diciptakan oleh Seven Profound Secret Venerate memang luar biasa. Aku seharusnya bisa menjadi master bela diri puncak dalam beberapa hari, pikir Hewudi dalam hati. Kultivator bela diri dari alam atas ini benar-benar berbakat. Bahkan setelah jatuh ke level 0 berkali-kali, dia masih bisa mencapai level seperti itu. Bahkan Ye Xingchen di puncaknya tidak layak disebut di depannya. Sebagai seseorang yang telah melalui ini sebelumnya, Hewudi tahu bahwa maju terlalu cepat akan menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya membawa masalah baginya. Oleh karena itu, dia selalu mengandalkan teknik kultivasi tersembunyi untuk menekan wilayahnya. Di permukaan, kultivasinya adalah master bela diri kelas 6. Dia tidak menyembunyikan semuanya, tapi dia tidak bisa terlalu low profile. Jika tidak, pemimpin sekte akan berpikir bahwa dia adalah seorang noob. Hewudi memiliki keinginan untuk menangis saat menyebutkan teknik kultivasi tersembunyi yang menekan kultivasi seseorang. Dari semua seni bela diri yang telah dia pelajari di alam yang lebih tinggi, tidak ada satupun yang bisa digunakan di benua bintang jatuh. Ini adalah satu-satunya seni bela diri yang bisa dia gunakan, dan itu digunakan untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Mendesah, Hewudi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hai, tiba-tiba, dia mendengar suara. Gatekeeper, bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Penjaga gerbang, Hewudi terkejut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Adik muda kecil, dia menoleh dan berkata, ingat, aku murid terakhir, bukan penjaga gerbang. Murid terakhir, tidak heran dia menutup pintu ketika kami masuk. Hahaha, Chu Xiunan tidak bisa membantu tetapi menutupi pilar dan tertawa keras. Jadi ini murid terakhir. Dia menertawakanku, adik junior baru menertawakanku. Ini tidak bisa ditoleransi. Hewudi bergegas maju dan meraih keras Chu Xiunan dengan tangan besarnya. Dia melemparkannya ke atas bahunya dan duduk di atasnya, melambaikan tinjunya dan memukulinya dengan keras. Ledakan, ledakan, setiap pukulan mengenai daging, dan setiap gerakan sangat ganas. Huo Ling dan yang lainnya, yang berdiri di kejauhan, sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Ternyata bahkan seorang murid yang bertanggung jawab atas murid terakhir di tulang besi sangat kuat. Jun Changqiao, yang berjalan keluar dari aula utama, memandang Hewudi dan bergumam, aura orang ini sepertinya agak kuat. Sekarang ada banyak murid di sekte itu, dan dia tidak bisa memperhatikan mereka sepanjang waktu, jadi dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri dari banyak murid. Tuan Sekte, Li Qingyang berkata, saudara muda dia sekarang adalah guru bela diri kelas 6. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, dia membaik begitu cepat. Meskipun sumber daya seni bela diri dan peralatan sektenya sangat kuat, tidak dapat dibayangkan bahwa seseorang yang telah kehilangan ingatannya beberapa kali dapat menembus ke tingkat seperti itu. Sistem berkata, mungkin murid tuan rumah ini seperti Ye Xingchen, dan mengembangkan semacam seni bela diri di atas tingkat dewa. Itu mungkin. Jun Changqiao mengenakan kacamata hitamnya yang mempesona dan mengunci Hewudi, mengaktifkan fungsi analisis. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 9. Bakat, akar spiritual tingkat Dewa Super. Kekuatan, 130.000 Jin. Melihat tampilan bakat, Master Sekte Jun berkata dengan terkejut, ada akar spiritual yang lebih tinggi dari tingkat Dewa. Sistem berkata, akar spiritual tingkat tertinggi di benua bintang jatuh adalah tingkat Dewa. Lalu apa artinya tingkat Dewa Super? Mungkin, dia seperti tuan rumah, bukan dari dunia ini. Jun Changqiao berkata dengan heran, dia juga seorang transmigran. Sistem berkata, kecakapan tingkat Dewa Super semacam ini hanya dapat ditemukan di alam yang lebih tinggi. Dia mungkin berasal dari dunia atas. Jun Changqiao terdiam. Setelah datang ke benua bintang jatuh begitu lama, dia sudah mengerti bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak pesawat. Di alam semesta yang luas, ada banyak pesawat yang lebih tinggi, yang sering disebut dunia atas. Berkat misi utama yang diberikan oleh sistem, ia menjadi sekte terkuat di benua bintang jatuh. Jika dia menjadi sekte terkuat di seluruh alam semesta, dia akan menyerah dan menunggu kematiannya datang. Itu tidak benar. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, auranya seperti master bela diri kelas 6, tapi mengapa dia adalah master bela diri kelas 9? Dia harus menggunakan semacam metode kultivasi mental untuk menyembunyikan kultivasinya, kata sistem itu. Jun Changqiao berkata, jika itu adalah metode kultivasi mental yang dapat bersembunyi dari indera spiritual saya, itu sangat misterius. Meskipun reputasi sekte telah menyebar, itu masih akan menimbulkan kecurigaan orang lain.
Jika saya dapat membiarkan diri saya dan murid-murid saya mempelajari metode kultivasi mental ini, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Naik dalam waktu sesingkat itu pasti akan dipertanyakan oleh kekuatan besar. Mereka tidak menemui masalah sekarang karena mereka tidak menarik perhatian siapapun. Saat reputasi mereka tumbuh di masa depan, mereka pasti akan menjadi fokus perhatian. Dapat dimengerti bahwa para murid sekte tersebut menekan kultivasi mereka ke tingkat yang dapat diterima. Itu pasti bermanfaat dan tidak berbahaya. Di depan gerbang, Chu Xiunan, yang menemukan orang terlemah untuk berdebat, dipukuli hitam dan biru. Dia dipukuli sampai dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Melayani dia dengan benar, dari semua orang yang harus ditemukan, dia harus menemukan He Wudi. Meskipun kultivasinya bukan yang tertinggi di sekte, bakatnya jelas yang terbaik. Bahkan jika kultivasinya satu alam lebih rendah, dia masih bisa mengalahkan tuan muda yang sombong ini sampai dia tidak bisa membedakan utara dari selatan. Tak terkalahkan, Sekte Master Jun, yang berdiri di depan aula utama, melambai padanya sambil tersenyum dan berkata, "Kemarilah sebentar." He Wudi merasakan firasat muncul di hatinya ketika dia melihat senyum aneh ini. "Tuan Sekte," He Wudi berjalan ke aula utama dan berkata, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Karena dia selalu curiga bahwa sekte tulang besi diciptakan oleh 7 sage mendalam, dia juga menghormati master sekte ini. "Wudi," Jun Changqiao tersenyum dan berkata, "apakah kamu senang berkultivasi di sekte baru-baru ini?" Semakin dia seperti ini, semakin takut yang dirasakan He Wudi. Melapor ke sekte master, murid ini sangat senang dan puas. "Selama kamu bahagia dan puas." Senyum di wajah Jun Changqiao menjadi lebih lebar. He Wudi pingsan. "Sekte master, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Senyum seram seperti itu benar-benar agak menakutkan. Jun Changqiao berkata, "Wudi, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu Anda adalah bakat yang dapat dibentuk, jadi saya menerima Anda sebagai murid terakhir saya." He Wudi hampir muntah darah. Hanya murid terakhir Anda yang merupakan murid terakhir yang sebenarnya. "Tuan Sekte," He Wudi berkata dengan wajah pahit, "jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika Anda terus melakukan ini, hati murid ini tidak akan bisa menerimanya." "Mudah." Jun Changqiao berdiri dan berjalan ke bawah, berkata, "Wudi, menurutmu apakah sekte tulang besiku harus ada di dunia fana?" "Seharusnya tidak," kata He Wudi. "Ada begitu banyak sumber daya seni bela diri dan fasilitas kultivasi, bahkan sekte di alam atas mungkin tidak memilikinya." "Namun," Jun Changqiao berkata dengan cepat, "itu ada, mengapa?" "Bagaimana saya tahu?" He Wudi berkata, "Murid ini lambat, mohon pencerahannya, Master Sekte." Jun Changqiao menepuk bahunya dan berkata dengan nada yang dalam, "Kamu orang yang pintar, kamu harus bisa menebak." He Wudi terkejut. Mungkinkah Sekte Master mengisyaratkan kepada saya bahwa sekte itu diciptakan oleh 7 sage mendalam, jadi sekte tulang besi yang seharusnya tidak ada di dunia fana benar-benar ada? Ini harus begitu. He Wudi memaksa pikirannya untuk mengisi kekosongan dan berkata, "Murid ini mengerti." "Apakah kamu benar-benar mengerti?" "Aku benar-benar mengerti." "Baik," Jun Changqiao berkata, "sekte yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Apakah ini dianggap menghancurkan keseimbangan dunia?" "Ini," He Wudi berpikir sejenak dan berkata, "lupakan saja. Jika dia tidak jatuh ke level 0, dia pasti tidak akan datang ke pesawat tingkat rendah. Itu karena setiap gerakan yang dia lakukan akan menyebabkan dunia kehilangan keseimbangan, dan bahkan membawanya ke kehancuran. Sekte benar tulang besi diciptakan oleh 7 orang suci yang mulia. Itu pasti kekuatan super di alam atas. Sekarang setelah berada di alam fana, itu pasti bertentangan dengan tatanan alam." "Tunggu sebentar, pemimpin sekte telah memberitahu saya begitu banyak. Mungkinkah dia sedang bersiap untuk membawa sekte ke alam atas, ke pesawat yang seharusnya menjadi miliknya? Ini juga bagus. Saya akan mengikuti kekuatan semacam ini dan berkembang. Setelah saya kembali ke puncak saya akan menemukan musuh saya untuk membalas dendam. Lalu, aku akan menemukan orang yang mencuri buku petunjuk rahasiaku. Agar tidak merusak keseimbangan langit dan bumi, saya pikir para murid harus tetap rendah hati," kata Jun Changqiao. Master Sekte benar, He Wudi sekarang sangat rendah hati, jika tidak, dia tidak akan dengan sengaja menekan kultivasinya. Namun, Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, "Kalian seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Tidak peduli seberapa rendah dirimu, kamu tidak bisa menyembunyikan kecemerlanganmu." He Wudi berkata, "Kata-kata Master Sekte sangat benar. Tak terkalahkan." Jun Changqiao menepuk bahunya lagi dan berkata,
keluarkan teknik seni bela diri yang kamu gunakan untuk menyembunyikan kultivasimu dan bagikan dengan kami. Biarkan para murid sekte benar-benar rendah hati. Oke, tunggu. Hewudi tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget, Tuan Sekte, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Jangan berpura-pura bingung. Jun Changqiao berkata, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat melalui kultivasimu hanya karena kamu menyembunyikannya? Petik 2, petik 2. Mulut Hewudi berkedut. Dia mengatakan begitu banyak, apakah itu sengaja menyelidiki teknik bela dirinya? Betul sekali. Dia mencoba untuk mendapatkan teknik seni bela diri Anda. Mungkin kekuatan melintasi kekosongan itu terlalu kuat. Hewudi tidak hanya kehilangan kultivasinya, tetapi juga kecerdasannya. Dia dibodohi oleh Sekte Master Jun hanya dengan beberapa kata. Apa yang harus dilakukan? Dia hanya bisa melafalkan teknik kultivasi tersembunyi secara lisan. Itu bukan teknik seni bela diri yang penting untuk meningkatkan kultivasinya. Ya, bahkan jika itu adalah teknik seni bela diri yang penting, tidak masalah jika dia menyerahkannya. Lagi pula, di pesawat tingkat rendah ini, dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Jun Changqiao mengingatnya dan bergumam, teknik kultivasi mental semacam ini sangat berbeda dari benua bintang jatuh dalam mengedarkan meridian. Pemahaman. Setengah jam kemudian, Master Sekte Jun telah berhasil mengolahnya. Untuk pertama kalinya, kultivasinya langsung turun dari level Martial King ke level Wuzong. Teknik budidaya tersembunyi hanya digunakan untuk menyembunyikan budidaya seseorang. Itu bisa dianggap sebagai teknik seni bela diri tambahan, jadi tidak sulit untuk mengolahnya sama sekali. Kita dapat mencetaknya menjadi sebuah buku dan membiarkan setiap murid memiliki salinannya. Jun Changqiao melakukan apa yang dia katakan. Dia menemukan banyak murid dan meminta mereka untuk memproduksinya dalam semalam. Hari berikutnya, satu persatu, manual rahasia teknik kultivasi tersembunyi dibagikan kepada para murid untuk mereka kultivasi. Ketika mereka berhasil mengolahnya, mereka bisa menekan kultivasi mereka sesuka hati. Bahkan seorang raja bela diri akan merasa sulit untuk melihat kultivasi mereka yang sebenarnya. Seperti itu, tidak ada yang akan mengira bahwa teknik seni bela diri dari alam atas dapat dikembangkan oleh semua orang di sebuah sekte di alam fana. Adapun Hewudi, dia masih memikirkan percakapan dengan Master Sekte di aula utama. Dia berpikir, dia bisa melihat kultivasi saya yang sebenarnya. Dia memang tidak sederhana. 7 Sage mendalam. Mungkinkah dia adalah seseorang yang kamu tunjuk secara pribadi? Semakin Hewudi memaksakan dirinya untuk membayangkan, semakin dia menghormati Jun Changqiao. Chu Xiunan, yang telah diberi pelajaran, menjadi sangat patuh. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid tertutup. Apa haknya untuk menjadi sombong? Namun, tragedi baru saja dimulai. Semua orang tahu bahwa awal kehidupan di Sekte Tulang Besi itu kejam dan menyiksa, terutama sepak bola yang bahagia. Namun, ada juga sesuatu yang mengejutkan mereka. Setelah meminum body sculpting pill, kekuatan dan kekuatan tubuh fisiknya meningkat. Adik muda, suatu hari, setelah melakukan latihan pagi, Su Xiaomo membawa Chu Xiunan dan yang lainnya ke ruang pelatihan. Dia menyeringai dan berkata, hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami apa itu kebahagiaan sejati. Bang, bang, jeritan menyakitkan bisa terdengar dari lusinan ruang cetakan. 2 jam kemudian, Chu Xiunan, Huo Ling, dan yang lainnya terbaring di tangga seperti lumpur. Wajah mereka tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak punya apa-apa untuk hidup. Ayah ibu, aku sangat ingin pulang, setelah bergabung dengan Sekte Tulang Besi, mereka pasti harus melalui beberapa siksaan sebelum mereka bisa beradaptasi. Kelompok siswa Gathering Heroes Hall ini tidak terkecuali. Pada hari kedua, mereka penuh energi. Kemudian, setelah diberi makan oleh makanan lezat Liu Wanshi, mereka segera melupakan semua tragedi sebelumnya dan benar-benar jatuh cinta dengan perasaan menjadi masokis. Tuan Sekte, Li Luoqiu berdiri di luar aula utama dan melihat sekelompok murid baru yang keluar masuk ruang pelatihan. Dia tersenyum dan berkata, mereka cukup bahagia. Ya, Jun Changqiao bersandar di kusen pintu dan melipat tangannya sambil tersenyum. Menciptakan sekte yang bahagia adalah keinginan seumur hidup raja ini. Li Luoqiu menoleh dan tersenyum. Master Sekte bergantung pada posisi ini. Murid tertua juga sering bergantung padanya. Jun Changqiao tercengang. Dia tanpa sadar menatap ke langit dan berbisik, dia telah pergi untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apakah dia telah mencapai Luzhu di timur laut. Ini adalah perjalanan panjang dari Yangzhou di barat daya ke Luzhu di timur laut, kata Li Luoqiu. Tuan Sekte, pada saat ini, Li Qingyang bergegas dan berkata,
ada banyak siswa di luar yang mengaku berasal dari Akademi Mandat Surgawi. Mereka ingin melihat sekte master dan mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan sekte tersebut. Apakah begitu? Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya dan tersenyum. Ayo keluar dan lihat-lihat. Ratusan remaja berdiri di depan gerbang gunung. Mereka adalah siswa Akademi Mandat Surgawi yang telah lulus lebih awal dan bergegas ke Kabupaten Qingyang. Mereka hanya ingin bergabung dengan tulang besi dan belajar seni bela diri dari pemimpin Sekte Jun. Siswa, pemimpin Sekte Jun berdiri di depan gerbang dan berkata dengan keras, begitu kamu bergabung dengan tulang besi, kamu akan menjadi murid tulang besi selama sisa hidupmu. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Sistem. Para pembaca berpikir bahwa mereka memohon padanya untuk merekrut murid. Sekarang seseorang telah mengambil inisiatif untuk bergabung, dia mengudara. Orang ini benar-benar tercela. Guru Jun, seorang siswa berkata, kami sudah memikirkannya matang-matang. Kami bersedia menjadi murid tulang besi selama sisa hidup kami. Kalau begitu, kamu akan memasuki sekte sesuai dengan perintah, kata Jun Changqiao. Dia meninggalkan prosedur masuk ke Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya, dan kembali ke ruang belajar. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa merekrut murid. Dia pasti tidak bisa melakukannya sendiri. Nama, Huang Chengquan. Nama, Li Hai. Petik 2, petik 2. Ding, ding. Ketika pemimpin Sekte Jun baru saja duduk di ruang belajar, jumlah murid yang memasuki sekte dan poin kontribusi meningkat. Notifikasi terus berdering. Itu indah dan nyaman. Naga-naga kecil. Melihat naga api yang tidur di sarangnya, Jun Changqiao mengatupkan jarinya dan bergumam, kapan kamu akan bangun? Si kecil telah jatuh ke dalam hibernasi sejak sebelum serangan 300.000 tentara di Kabupaten Zenyang. Itu belum bangun. Terakhir kali bangun, itu bisa mengalahkan Raja Seni Bela Diri berkulit dua. Kali ini, bisakah dia mengalahkan Wu Huang? Jun Changqiao sangat menantikannya. Ding, anggota sekte, 530.110.000. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 1.110.000. Petik 2. Ding. Meluapnya poin kontribusi. Tuan rumah, tolong. Ini penuh begitu cepat. Jun Changqiao menggerakkan pikirannya dan membuka sistem store. Dia tidak menelusuri item. Sebagai gantinya, ia memilih ruang pembentukan otot dan menghabiskan 2.000 poin kontribusi untuk membeli 100 set ruang pembentukan otot. Dengan semakin banyak murid, dia pasti perlu membeli lebih banyak peralatan dasar. Ruang pelatihan perlu diperluas. Jun Changqiao bergumam, kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengatur begitu banyak ruang cetakan. Senja datang. Ada lebih dari 600 siswa yang datang untuk bergabung dengan sekolah tersebut. Setelah merekrut semuanya, jumlah siswa Ironborn meningkat dari 5.042 menjadi 5.662. Ini hanya awal. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak siswa datang untuk mendaftar. Siswa yang bisa masuk Akademi Mandat Surgawi pasti luar biasa dalam hal bakat. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Jun tidak menolak salah satu dari mereka dan menerima semuanya. Seseorang datang untuk memata-matai rahasia sekte. Tentu, saya akan dengan murah hati menyambutnya. Jika dia dapat membawa informasi yang berguna, saya akan menulis nama belakang master sekte saya sebelumnya. 5 hari kemudian, para siswa yang lulus lebih awal semua bergegas. Jumlah anggota Ironborn naik dari 5.000 menjadi 9.002. Pemimpin sekte, sudut mulut Jiang Ya berkedut saat dia berkata, perjalananmu ke kota kekaisaran hampir mengosongkan siswa Akademi Mandat Surgawi, kan? Sebenarnya, dia benar-benar mengosongkan sakunya. Beberapa siswa yang tidak datang, terutama mereka yang baru masuk sekolah, pasti akan bergabung dengan Ironborn setelah mereka berkultivasi selama 1 atau 2 tahun. Setelah pertempuran di Sekte Mata Air Suci, Tulang Besi telah mendapatkan prestise yang cukup di Kabupaten Qingyang untuk merekrut hampir semua pemuda berbakat. Sekarang, di seluruh Yangzhou Barat Daya, hampir semua siswa berbakat dan berkualitas telah direkrut olehnya. Itu tidak mengherankan, ketika kantor dari berbagai sekte mengetahui masalah ini, mereka akan menghela nafas. Kebangkitan Ironborn tidak akan terbendung. Para jenius dari seluruh prefektur dikumpulkan. Pemimpin sekte sendiri juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Ketika murid-murid ini tumbuh dewasa, mereka pasti akan menakutkan. Tapi Yangzhou Barat Daya, tidak, Jun Changqiao masih ingin berkembang keluar. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan semua talenta di dunia ke dalam Ironborn dan mendirikan sekte terkuat yang akan disembah dunia. Hampir 4.000 siswa bergabung dengan sekolah dan menerima 4.000 poin kontribusi.
Pemimpin Sekte Jun tidak pergi ke mall untuk menyegarkan atau membeli barang di mall. Sebaliknya, ia memfokuskan semua upayanya pada infrastruktur. Dalam beberapa hari, dia membeli 200 kamar cetakan saja. Termasuk yang sebelumnya, mereka semua ditempatkan di sebuah rumah besar. Adegan itu cukup spektakuler. Murid-murid baru, tidak peduli jenis kultivasi apa yang mereka alami di akademi, tidak peduli seberapa bagus fondasi mereka semua harus melalui cetakan. Hasil dari, dalam beberapa hari ini, kita akan sering melihat banyak orang tergeletak di tanah tanpa tujuan hidup. Ada banyak murid, konsumsinya juga tinggi. Jun Changqiao datang ke aula obat dan melakukan percakapan ramah dengan para anggota, membuat mereka lebih fokus menanam tanaman obat. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan aula pengadaan. Li Luoqiu sementara menjabat sebagai kepala aula dan bertanggung jawab untuk membeli semua jenis tanaman obat, biji-bijian, dan barang-barang lainnya di kota. Pemimpin Sekte, Penatua Wei berkata, aula pengobatan kekurangan tenaga. Besok pagi, kamu secara pribadi akan memilih, kata Jun Changqiao. Baik, hari berikutnya, Penatua Wei memilih 100 murid yang lebih stabil dari murid baru untuk memperluas ruang pengobatan. Sue Rengui berkata, pemimpin sekte, aula penunggang serigala saya juga perlu diperluas. Meskipun anak serigala belum dewasa, mereka bisa melatih para murid terlebih dahulu. Setelah mereka dilengkapi dengan tunggangan, mereka bisa langsung pergi ke medan perang. Pilih sesuai keinginanmu. Jadi, Sue Rengui memilih 1000 murid, dan jumlah orang di aula penunggang serigala mencapai 2000. Li Luoqiu secara alami tidak akan ketinggalan dan memilih lusinan murid yang cerdas. Kami masih membutuhkan 1000 murid untuk dipromosikan dari sekte ke sekte. Ketika para murid mendekati 5000, pemimpin sekte Jun tidak terlalu cemas. Tapi sekarang mereka akan mencapai 10.000, dia pasti sedikit cemas. Pemimpin sekte, Li Qingyang datang menemuinya dan berkata, ada seorang pemuda bernama Jing Wugu di luar. Dia berkata bahwa dia ingin menantang murid-murid tulang besi. Jun Changqiao tercengang, dan kemudian sudut mulutnya berkedut. Orang ini benar-benar berani datang. Tulang besi, lapangan latihan bela diri. Jing Wugu berdiri dengan bangga dalam jubah putihnya. Meskipun dia dikirim terbang oleh tangan besi cinta Jun Changqiao di akademi, dia sudah memutuskan untuk menantang Ironborn. Dia tidak di sini untuk pamer. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat murid-murid lain jika seorang gadis kecil sudah begitu kuat. Murid-murid baru berkumpul dan saling berbisik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa senior yang berada di peringkat 10 pada peringkat pahlawan akan benar-benar datang untuk menantang sekte tersebut. Luar biasa, berani. Jing Wugu menangkupkan tangannya dan berkata, Guru Jun, karena sekte Anda dapat digolongkan sebagai salah satu dari 3 besar, murid Anda pasti luar biasa. Saya di sini hari ini untuk belajar dari mereka. Orang ini ingin menantang kita. Su Xiaomo dan Li Fei segera menyeringai. Orang-orang ini paling banyak adalah Wuzong tahap pertama atau kedua. Keberaniannya untuk datang dan menantang mereka patut dipuji. Tidak masalah. Jun Changqiao berkata, mereka yang berdiri di bawah adalah murid dalam tulang besi. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Melihat ke-20 murid, Jing Wugu berkata, tidak mungkin seorang siswa berkelahi dengan seorang gadis, jadi. Dia berhenti dan menunjuk salah satu dari mereka. Bertarung saja dengannya. Petik 2, petik 2. Mulut Su Xiaomo dan Li Fei berkedut. Ini karena lawan yang dia pilih untuk bertanding adalah Ye Xingchen. Adik laki-laki, saya harap Anda dapat meninggalkan Ironborn dengan martabat Anda utuh. 20 murid sekte dalam. Lu Qianqian sedang offline. Jing Wugu tidak memilih siapapun kecuali Ye Xingchen. Ini membuat Kaisar Malam Kami sangat marah. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka? Tidak. Di sisi lain, intuisi Jing Wugu sebagai seorang jenius memberitahunya bahwa kekuatan Ye Xingchen adalah yang tertinggi di antara mereka. Sejak dia datang ke sekolah tulang besi, jika dia ingin menantang seseorang, dia harus menantang yang terkuat. Apa seorang pria, betapa ambisius dan berani, apa kamu yakin? Ye Xingchen bertanya dengan suara rendah. Jing Wugu berkata, aku yakin. Bagus. Ye Xingchen berjalan keluar. Muda, Su Xiaomo berbisik, tenang saja. Jangan melumpuhkannya. Ya, Li Fei berkata, dia adalah murid Akademi Mandat Surgawi. Kita harus memberinya wajah. Ye Xingchen berdiri di tengah arena seni bela diri dan memandang Jing Wugu dengan jijik. Seorang pria yang baru saja memasuki Wuzong. Beraninya dia menantangku. Apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata penyalahgunaan? Baiklah, saya akan mengajarinya cara menulisnya stroke demi stroke. Kamu bisa mulai,
kata Ye Xingchen ringan. Suaranya dingin, seperti pembunuh tanpa emosi. Silahkan, Jing Wugu berkata dengan tangan terlipat. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi karena tangan besar Ye Xingchen sudah menekan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Bom, ada raungan di arena seni bela diri. Tanah tampak bergetar, dan embusan angin berhembus. Chu Xiunan, Huo Ling, dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Di bidang penglihatannya, Jing Wugu terbaring di tanah. Ye Xingchen memiliki satu tangan di leher Jing Wugu dan berkata dengan dingin, "Bocah, siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku dengan kekuatan kecil ini?" Sangat kuat, hanya dengan satu gerakan, dia telah menekan senior yang berada di peringkat ke-10 di daftar pahlawan ke tanah. Wajah Jing Wugu ganas, dan hatinya kacau balau. Pada saat itu, Ye Xingchen seperti raksasa di depannya, dan dia seperti semut yang lemah. Sua, Ye Xingchen tiba-tiba mengangkat tangannya. Seperti anak kecil, dia mengayunkan Jing Wugu ke atas dan kemudian dengan keras melemparkannya ke tanah. Ledakan, 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 lantai bergetar lagi, dan suara itu menyebabkan hati para murid baru berdegup kencang. Kakak senior ini sedikit kejam. Chu Xiunan, khususnya, sangat bersukacita. Beruntung dia telah menemukan murid terakhirnya. Jika dia menemukan Chu Xiunan, dia pasti akan dilecehkan lebih parah lagi. Kaisar Malam adalah orang yang tidak banyak bicara. Setelah satu putaran pelecehan, Jing Wugu terbaring di tempat latihan, mulutnya berbusa. Seluruh tubuhnya berkedut hebat, dan bahkan wajahnya yang tampan bengkak seperti kepala babi. Su Xiaomo menggelengkan kepalanya. "Adik kecil, jika Anda memilih saya, meskipun Anda tidak akan dapat menghindari nasib dikalahkan, Anda tidak akan dilecehkan secara menyedihkan. Namun, Anda memilih junior Brother Ye. Saya, 3 detik hening untukmu, pemimpin sekte." Ye Xingchen berbalik dan berkata dengan agak kesal, "Jika sampah seperti itu datang untuk menantang Anda di masa depan, izinkan murid ini untuk terus berkultivasi agar tidak membuang waktu." Sudut mulut Huo Lingren berkedut. Jing Wugu, yang berada di peringkat ke-10, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan sudah dilecehkan seperti ini. Jika senior yang menduduki peringkat pertama di peringkat pahlawan datang, dia pasti akan dikalahkan. Dikatakan bahwa ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di kota kerajaan. Sekarang tampaknya tulang besi kami juga merupakan tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Ayah ibu, saya datang ke tempat yang tepat. Jing Wugu yang dilecehkan berbaring di tempat latihan untuk waktu yang lama. Su Xiaomo dan yang lainnya juga menyebar dan berkultivasi sendiri. Dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan dia tampak begitu kesepian dan sengsara. Ini adalah murid tulang besiku. Jun Changqiao muncul di depannya, menghalangi semua sinar matahari. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu melihatnya?" Aku sudah melihatnya." Jing Wugu berkata dengan susah payah, sangat kuat. Meskipun dia dikalahkan dan dianiaya secara menyedihkan, dia tidak berkecil hati. Sebaliknya, kegembiraan muncul di wajahnya. Mungkinkah dia seorang masokis? Tidak, Jing Wugu adalah seorang kultivator bela diri sejati. Meskipun dia dikalahkan, dia juga menyaksikan kekuatan sejati. Keinginannya untuk menjadi lebih kuat hanya akan lebih ditentukan. Beberapa orang tidak akan dapat pulih dari kemunduran, dan beberapa orang akan menjadi lebih berani setelah kemunduran. Jing Wugu termasuk yang terakhir, jadi dia adalah seorang masokis. Jun Changqiao berkata, "Saya mengizinkan Anda untuk memulihkan diri di sekte. Ketika luka Anda sembuh, Anda dapat terus menantang." Banyak terima kasih." Jing Wugu tersenyum. Menantang hanya satu orang bukanlah tujuan perjalanan ini. Ia berharap bisa bertarung dengan lawan yang berbeda. Bahkan jika dia masih dilecehkan sepenuhnya, dia harus berdiri tegak. Kultivator bela diri, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Meskipun Ye Xingchen kejam, dia tidak melukai bagian vitalnya. 2 hari kemudian, Jing Wugu pulih. "Tolong beritahu saya." Di tempat latihan, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Cek. Su Xiaomo duduk di pagar dan berkata, "Terus menantang setelah lukamu sembuh. Apakah orang ini gila?" "Silahkan." Tianqi menangkupkan tangannya dan berkata. Hasil pertempuran tidak perlu dijelaskan karena Jing Wugu masih belum cocok untuknya. Untungnya, dia tidak dipukuli, setidaknya dia bisa dianggap layak. Namun, dia menantang Long Xiang lagi. Bang! Ketika pertempuran dimulai, dia langsung dikirim terbang bahkan sebelum dia bisa menerima pukulan. Dia jatuh telentang. "Maaf,
Long Xiang menarik tinjunya dan berkata, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Bang, putong, bang, putong. Jing Wugu terus menantang. Pada akhirnya, dia kalah 19 kali setelah 19 putaran. Semua dari mereka adalah kekalahan bersih. Bisa dikatakan sangat tragis. Chu Xiunan, Huo Ling, dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa murid Batinia sangat luar biasa. Apakah kamu masih ingin bertarung? Jun Changqiao bertanya. Jing Wugu berjuang untuk berdiri dan berkata dengan kepala terangkat tinggi, berjuang. Li Tiantian, di sini, bertarung dengannya. Ya, jika sekte dalam tidak cukup, sekte luar akan menebusnya. Li Tiantian juga baru saja memasuki Wuzong. Akar spiritualnya tidak sebaik Jing Wugu, tapi dia masih bisa mengalahkan Jing Wugu sampai dia tidak bisa melawan. Sima Zongda, Cui Bujian, dan murid sekte luar lainnya juga menerima tantangan tersebut. Jing Wugu jatuh lagi dan lagi. Dia dipukuli dengan sangat buruk. Hal yang paling tragis adalah bahwa bahkan jika ada celah di ranah master seni bela diri puncak, dia tetap dikalahkan pada akhirnya. Putong, menyeret tubuhnya yang babak belur, Jing Wugu duduk lemah di tangga di luar gerbang. Matanya yang tadinya penuh dengan semangat juang menjadi redup. Ada batas seberapa kuat hati seseorang. Saya. Jing Wugu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan menyakitkan, apakah aku benar-benar lemah? Bukan karena kamu lemah. Jun Changqiao berjalan mendekat dan duduk di depannya. Dia mengisap cerutunya dan meniup cincin asap. Itu karena mereka terlalu kuat. Bahkan jika para murid tulang besi memiliki bakat yang paling biasa-biasa saja, dengan bantuan berbagai sumber daya dan peralatan, mereka hampir akan menjadi saudara Labu Fajra. Bagaimana para jenius dari Akademi Mandat Surgawi bisa menang? Ya, Jing Wugu menundukkan kepalanya dan berkata, murid guru Jun terlalu kuat. Mereka sangat kuat sehingga saya tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan pelatihan. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, kamu lebih lemah dari mereka karena kamu tidak memiliki bimbingan seorang master. Jika tidak, dengan ketekunanmu yang pantang menyerah, kamu akan jauh lebih kuat daripada banyak orang. Jing Wugu tiba-tiba mengerti dan berkata, Tuan Jun, apakah Anda menyuruh saya untuk tidak menyerah dan tidak menyerah? Jangan menyerah, jangan menyerah. Maksud saya, bergabunglah dengan Iron Bond, dan saya akan memandu Anda dengan baik. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak menyerah, meskipun itu layak untuk didorong, Anda juga harus menilai situasinya. Misalnya, jika ada jalan untuk menjadi lebih kuat di depan Anda, apakah Anda akan memilih untuk mengambil? Anak nakal, saya sangat langsung, Anda harus mengerti, kan? Tidak, Jing Wugu mengangkat kepalanya, tatapannya tegas, aku akan bekerja keras untuk menempuh jalanku sendiri. Bang, Jun Changqiao menendangnya ke bawah, menunjuk ke jalan gunung, dan berkata dengan tidak sabar, enyahlah, cepat dan enyahlah, aku tidak ingin melihatmu bahkan untuk sesaat. Sial, dia berada di saluran yang sama sekali berbeda dari orang ini, dia tidak bisa mengobrol sama sekali. Pemimpin Sekte Jun, Jing Wugu berdiri dari tanah dan berkata, saya ingin bergabung dengan Iron Bond, terimalah saya. Jun Changqiao, yang akan memasuki sekte, memunggungi dia, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak ingin berjalan di jalanmu sendiri? Ya, Jing Wugu berkata dengan serius, saya ingin menempuh jalan saya sendiri. Tetapi saya percaya bahwa dengan bergabung dengan tulang besi dan diajar oleh pemimpin Sekte Jun, saya dapat menemukan jalan yang menjadi milik saya dari puluhan ribu jalan. Orang ini tidak bodoh. King Yang, Jun Changqiao masuk ke sekte dan berkata, bawa formulir masuk. Jing Wugu, peringkat ke-10 dalam daftar pahlawan, bergabung dengan tulang besi dan menjadi murid ke-9003. Bakat dan ketekunan orang ini tidak buruk, dan setelah dipersiapkan dengan hati-hati oleh sekte, dia pasti akan menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, ini juga merupakan awal dari tragedi bagi Li Qingyang dan yang lainnya. Karena di masa depan, mereka akan menghadapi tantangan tanpa akhir dari saudara junior ini. Bahkan jika dia dipukuli setengah mati setiap kali, dia masih akan terus bertarung setelah berkultivasi untuk sementara waktu. Dia tidak tahu kelelahan sama sekali, dia benar-benar, plester kulit anjing. Dini hari, Jun Changqiao berdiri di depan aula utama dengan tangan di belakang. Hampir 10.000 murid berdiri dengan tertib, memancarkan aura pantang menyerah. Awalnya, dia adalah satu-satunya di sekte, tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, itu telah berkembang sedemikian rupa, dan ada semua jenis jenius berbakat, membuatnya penuh kebanggaan. Tunggu saja, di benua bintang jatuh ini, aku, Jun Changqiao, dan klan tulang besiku akan dipuja oleh banyak ahli. Perhatian,
Dia berteriak, menari. Sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib dihidupkan, dan lagu surgawi yang bergerak mulai diputar. Setelah tarian tak tahu malu, para murid bubar dan mulai berkultivasi. Jing Wugu, yang baru saja bergabung, mulai merasakan ruang pencetakan. Setelah merasakan manfaatnya, ia melepaskan sifat masokisnya secara ekstrim. Setelah menyelesaikan arai pengumpulan roh, Jun Changqiao kembali ke ruang kerjanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa 9 jenius lainnya tidak datang untuk menantangku? Jing Wugu sudah sangat bagus, dan yang lainnya juga luar biasa. Sistem berkata, kamu telah menerima begitu banyak murid berbakat dari akademi. Tuan rumah harus puas dengan apa yang dia miliki. Itu benar, Jun Changqiao mengusap dagunya dan berkata, kita masih kekurangan 997 murid. Mengapa kita tidak pergi ke kota Qingyang dan memilih beberapa tawanan untuk menghitung jumlahnya? Aha, pada saat ini, naga api, yang meringkuk di sarangnya, menguap dan kemudian perlahan membuka matanya, memperlihatkan pupil merahnya. Si kecil sudah bangun, Jun Changqiao sangat gembira. Di antara beberapa binatang kontrak, dia paling optimis tentang naga api. Sekarang setelah bangun, pasti ada beberapa perubahan besar. Desir, naga kecil itu membuka matanya, dan kulitnya menjadi semakin merah, seolah-olah akan terbakar setiap saat. Dengan pengalaman dari terakhir kali, pemimpin Sekte Jun mengambilnya dan berlari ke lapangan latihan seni bela diri kecil di luar. Begitu dia meletakkannya, api yang menghanguskan segera meletus, menyebar setidaknya setinggi 50 hingga 60 kaki. Kebetulan saat itu malam, dan nyala api yang membakar terlihat jelas di kaki gunung. Tidak bagus, terbakar. Ini terbakar. Murid yang keluar untuk buang air kecil melihat api dalam keadaan linglung dan segera berteriak sekuat tenaga. Murid-murid lain yang sedang tidur nyenyak terbangun. Mereka bergegas keluar dari kamar mereka dengan celana putih dan melihat api di depan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengambil ember kayu untuk mengambil air. Namun, ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka menemukan bahwa api menyebar di lapangan latihan seni bela diri dan tidak mempengaruhi bangunan. Mereka semua tercengang. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada api yang meletus tiba-tiba? Mungkinkah mereka mengadakan pesta api unggun? Mereka yang linglung semuanya adalah murid baru. Su Xiaomo dan yang lainnya sudah menarik tali dan meletakkan pakaian dan tempat tidur yang mereka cuci kemarin di atasnya. Efeknya sangat bagus. Dalam waktu singkat, itu kering. Terakhir kali terbangun, nyala api di sekitar tubuh naga api hanya naik 2 hingga 3 meter. Sekarang setelah bangun lagi, api yang dilepaskannya lebih dari 10 meter. Ini berarti bahwa evolusi kedua benar-benar luar biasa. Mata pemimpin Sekte Jun terbakar. Dalam imajinasinya, tubuh naga kecil itu seharusnya lebih besar, kira-kira berukuran sama dengan naga api. Jika ditempatkan di sekte sebagai binatang penjaga, itu pasti akan perkasa dan luar biasa. Huf, api yang menghanguskan terus meletus hingga fajar menyingsing. Sayangnya, dari tampilan bodinya tidak banyak mengalami perubahan. Itu hanya sedikit lebih kecil dari sebelumnya, seperti kuda poni kecil. Jun Changqiao tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Namun, berpikir bahwa si kecil telah berevolusi, kekuatannya pasti meningkat pesat. Ini, Chu Xiunan, Huo Ling, dan yang lainnya membuka mulut mereka. Setelah api tertahan, seekor binatang buas yang tampak seperti kadal tiba-tiba muncul. Ini benar-benar tidak terduga. Kakak senior, Huo Ling berkata, apa ini? Dari segi bentuk, naga api memiliki ciri-ciri ular dan 4 anggota badan seperti kuda. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menentukan jenis binatang apa itu. Su Xiaomo berpikir sejenak dan berkata, itu adalah binatang kontrak pemimpin sekte. Kamu dapat menganggapnya sebagai binatang ular kuda. Binatang kuda ular, semua orang bingung. Tunggu. Si kecil ini adalah binatang kontrak pemimpin sekte. Itu tidak mungkin. Pemimpin sekte adalah pedang dan raja bela diri yang langka. Bagaimana dia bisa memiliki binatang kontrak yang buruk? Di mata para murid baru, jika Jun Changqiao memiliki binatang kontrak, itu pasti singa atau harimau yang tinggi dan perkasa. Hanya dengan begitu dia akan layak mendapatkan identitas pemimpin sekte dan master bela diri. Mengaum. Pada saat ini, naga kecil itu mengangkat kepalanya dan meraung. Energi gemericik yang terlihat dengan mata telanjang, seperti riak di permukaan air, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Aura kuat yang terkandung dalam suaranya menyebabkan ekspresi semua orang sangat berubah. Binatang seperti keledai ini pasti sangat kuat, menguasai. Tiba-tiba,
Suara kekanak-kanakan datang dari mulut naga api. Saya telah berevolusi untuk kedua kalinya. Pria kecil itu benar-benar berbicara. Huo Ling, yang memiliki pemahaman tentang binatang, berseru dengan tidak percaya, binatang roh. Ini adalah binatang roh. Petik 2. Roh binatang roh mewakili kecerdasan. Binatang buas yang mencapai tingkat ini tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi mereka juga dapat berbicara bahasa manusia. Ini juga berarti bahwa naga api yang telah berevolusi untuk kedua kalinya setelah bangun adalah binatang roh yang nyata. Kekuatannya sebanding dengan Raja Bela Diri. Chu Xiunan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Binatang yang tadi mereka anggap remeh ternyata adalah binatang roh. Tamparan di wajah ini, sedikit sakit. Tanda pisah. Saya akan memperbarui 8 kali berturut-turut dan melanjutkan di malam hari. Silakan rekomendasikan tiket bulanan, hadiah, semua jenis permintaan. Tidur kedua naga api tidak lama, tetapi setelah berevolusi, ia memperoleh kecerdasan dan kemampuan berbicara, yang agak sulit dipercaya. Jun Changqiao berpikir itu normal. Lagi pula, lelaki kecil ini telah menghabiskan banyak inti kristal untuk mengolahnya. Jika tidak ada yang berbeda tentang itu, dia mungkin juga menemukan sepotong tahu dan menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Itu hanya evolusi. Apakah ada bentuk pertarungan kedua? Jun Changqiao bertanya. Ya, naga kecil berkata. Jun Changqiao sangat gembira, cepat dan tunjukkan padaku. Menguasai. Naga api berkata, begitu saya menggunakan bentuk pertempuran saya akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang sangat lama. Suara si kecil masih kekanak-kanakan. Jika seseorang tidak melihat penampilannya, itu akan memberi orang perasaan bahwa itu adalah anak berusia 5 atau 6 tahun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jun Changqiao berkata, biarkan aku dan murid-muridku memperluas wawasan mereka. Baik, naga kecil memandang murid-murid di sekitarnya dan berkata dengan bangga, kalian semua, mundur sedikit untuk menghindari tersiram air panas. Sua, Li Qingyang, Su Xiaomo dan yang lainnya dengan cepat mundur. Mereka telah melihat naga kecil mengaktifkan bentuk pertempurannya untuk pertama kalinya, jadi mereka lebih sadar. Chu Xiunan dan murid baru lainnya tidak mengetahuinya. Meskipun mereka juga mundur, mereka hanya mundur beberapa langkah dan berpikir, apakah ini sangat berbahaya. Huf. Tiba-tiba, naga kecil, yang berdiri di tengah lapangan latihan, meledak menjadi api lagi, langsung naik ke ketinggian 7 hingga 8 kaki. Panas yang dipancarkan dari tubuhnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mendesis, Chu Xiunan dan yang lainnya menghirup udara panas, dan kemudian buru-buru mundur jauh, takut mereka akan terbakar oleh suhu yang terik. Ya dewa, suhu nyala api ini terlalu menakutkan. Semua murid mundur jauh. Jun Changqiao berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak hanya dia seorang pembudidaya bela diri atribut api, dia juga master dari binatang kontrak. Tidak peduli seberapa panas itu, dia masih tidak terpengaruh. Atribut api si kecil ini sangat kuat. Sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga bisa dibandingkan dengan pemimpin Sekte Jun. Lebih-lebih lagi, itu masih meningkat. Hanya dalam beberapa saat, lempengan batu di area terpanas terpanggang merah, seolah-olah akan meleleh kapan saja. Jika naik lebih jauh, bangunan di dekatnya mungkin tidak dapat menahan suhu tinggi dan terbakar. Mundur, murid tulang besi mundur lagi karena terkejut. Jun Changqiao menyebarkan energi spiritualnya dan menyelimuti lapangan latihan dengan penghalang tak terlihat untuk mencegah kebakaran terjadi. Begitu nyala api diisolasi, panasnya segera melemah. Baru pada saat itulah para murid yang terus-menerus mundur berhenti. Hati dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan jika itu adalah binatang roh, seharusnya tidak sekuat ini. Setelah beberapa saat, kobaran api mulai mengecil. Menguasai, suara kekanak-kanakan dragonite kecil datang dari api, ini adalah bentuk pertempuran kedua saya. Sua, kepala seorang pemuda menyembul dari kobaran api. Dia tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan memiliki fitur yang halus. Jun Changqiao tertawa. Bentuk pertama anak kecil itu hanya tubuh manusia, tetapi kepalanya masih mempertahankan karakteristik binatang buas. Sekarang dia telah mengaktifkan bentuk kedua dan kepalanya telah berubah menjadi manusia, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah benar-benar mencapai humanisasi yang lengkap. Mengetuk, pada saat itu, naga-naga kecil maju selangkah, dan seluruh tubuhnya muncul dari api. Ekspresi pemimpin Sekte Jun menegang. Para murid tulang besi yang berdiri di kejauhan juga melebarkan mata mereka. Apa yang dia lihat? Bagaimana dia bisa memiliki ekspresi seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Mereka melihat naga-naga kecil maju selangkah dengan baik, dan ada kumpulan api yang menyelimuti tubuhnya.
Bisa dibilang dia cukup keren. Tapi mengapa tubuhnya muncul di depan mereka terlihat seperti binatang buas? Dadanya ditutupi dengan rambut, dan dia tampak seperti simpanse. Kedua lengannya sangat tebal, tetapi kelima jarinya memiliki kuku yang ramping. Ini jelas bukan tangan manusia, tapi cakar. Kedua kakinya adalah yang paling roboh. Tidak hanya mereka berbentuk es, tetapi juga ada rambut bermotif macan tutul pada mereka. Ini bukan kaki manusia, tapi kaki macan tutul. Ada sekelompok api yang menyala di antara kedua kakinya, yang berhasil menghindari rasa malu. Ada ekor di belakang pantatnya, yang terkulai di tanah. Ada juga sekelompok api yang menyala di ujung ekor. Ini, apakah bentuk keduamu? Jun Changqiao membuka mulutnya dan berkata, betul sekali, naga-naga kecil, yang memiliki kepala seorang pemuda, berkata dengan bangga, ini adalah bentuk keduaku, transformasi naga humanoid. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut hebat. Bentuk pertama adalah transformasi naga humanoid. Pada akhirnya, tubuh berubah menjadi manusia, tetapi kepalanya tidak. Bentuk kedua adalah transformasi naga humanoid. Pada akhirnya, kepala berubah menjadi manusia, tetapi tubuhnya tidak. Apakah Anda akan berubah atau tidak? Ya dewa. Apakah ini manusia atau binatang? Melihat bentuk pertarungan kedua Little Dragon, Chu Xiunan dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka masih bisa memahami dan menerima ucapan binatang roh itu, tapi itu bisa berubah menjadi kepala manusia, yang benar-benar mengejutkan. Menguasai, naga-naga kecil mengangkat alisnya dan berkata, aku ingin bertarung. Ketika bentuk tempur diaktifkan, darah di tubuhnya tampak seperti terbakar, jadi dia ingin bertarung. Mengapa kamu tidak bertarung dengan Penatua Jiang? Kata Jun Changqiao, jangan. Jiang ya, yang berdiri di kejauhan, buru-buru berkata, saya tidak berani bertarung dengan monster kecil ini. Jika dia bahkan tidak bisa melawan bentuk pertarungan pertama naga-naga kecil, dia pasti tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan bentuk pertarungan kedua naga-naga kecil. Bagaimana dengan ini? Jun Chang tersenyum dan berkata, Penatua Ning dan Penatua Jiang, kalian bertiga akan bertarung dengan binatang kontraku. Ini, sudut mulut Ning bersaudara berkedut. Meskipun mereka tidak bisa memastikan kekuatan naga-naga kecil, mereka bisa tahu dari auranya bahwa itu pasti sangat kuat. Tiga raja bela diri yang bertarung dengannya pasti tidak akan diuntungkan. Menguasai, naga-naga kecil berkata dengan bangga, mereka bertiga agak lemah, aku ingin mencari lawan yang lebih kuat. Sangat sombong, seperti yang diharapkan dari binatang kontraku. Dalam hal itu, Jun Changqiao berkata, kamu dan aku, tuan dan pelayan, akan bertarung. Saya setuju. Jiang Ya buru-buru berkata. Ning Duxing dan Ning Duzui juga mengungkapkan pendapat mereka, pertempuran antara pemimpin sekte dan binatang kontrakmu pasti akan menjadi legenda untuk selamanya. Tidak, naga-naga kecil berkata, Tuan tidak bisa mengalahkanku. Pria kecil ini sangat kuat. Tepat ketika dia akan berbicara, naga-naga kecil berkata, pemimpin sekte, apakah ada pembangkit tenaga listrik Wu Huang di dekatnya? Saya ingin bertarung dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Sudut mulut pemimpin sekte Jun berkedut. Bahkan pedang dan raja bela diri sepertiku tidak bisa melakukannya. Temukan saja Wu Huang untuk bertarung dan lihat apa yang bisa dilakukannya. Ya, Jun Changqiao berkata, ada pembangkit tenaga listrik di tingkat Wu Huang di sekte asal spiritual Kabupaten Zenyang. Oke, Xiao Longlong berkata, aku akan menantangnya. Jun Changqiao menangis dan berkata, berapa lama bentuk kedua ini akan bertahan? 2 jam. Kalau begitu jangan pergi. Perjalanan dari sini ke Sekte Gui Yuan sangat panjang. Bahkan jika kita mengendarai Raja Serigala Badai, kita masih membutuhkan waktu 6 hingga 10 jam. Little Longlong muncul di depan Jun Changqiao. Dengan lambaian tangannya yang besar, itu langsung mengangkatnya. Kakinya yang seperti macan tutul menendang tanah, dan segera terbang seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, seluruh tempat itu sunyi. Ketika mereka melihat pemimpin sekte dibawa oleh binatang yang dikontraknya, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit yang luas. Setelah beberapa lama, semua orang berseru, itu bisa terbang. Tanda pisah. Beberapa orang merasa bosan melihat Jun Changqiao bertingkah sok dan menamparkan wajah orang. Tidak bisakah dia mengubah polanya? Itu datang. Hari ini, pemimpin sekte Jun berhasil ditampar wajahnya oleh binatang yang dikontraknya. Karena dia mengatakan bahwa akan memakan waktu 6 hingga 10 jam untuk mencapai sekte asal roh saat mengendarai Raja Serigala Badai. Little Longlong ingin membiarkan tuannya melihat apakah ia bisa mencapai sekte lebih cepat dengan terbang dalam garis lurus.
Di langit, sekelompok api melaju ke depan, meninggalkan aliran cahaya merah dimanapun ia lewat. Dari arah gunung tulang besi, langit tampak menunjukkan cahaya pelangi yang sangat panjang, yang hanya perlahan menghilang setelah beberapa saat. Ya dewa, binatang yang dikontrak pemimpin sekte bisa terbang. Mungkinkah itu bukan binatang roh tingkat rendah, tetapi binatang roh tingkat menengah yang sebanding dengan Wu Huang? Petik 2, Sudut mulut Jiang Ya dan Ning bersaudara berkedut. Pada saat itu, mereka merasa sangat beruntung karena mereka bertiga tidak bertarung bersama Little Longlong. Binatang roh yang bisa terbang pasti sebanding dengan Wu Huang. Belum lagi tiga raja bela diri menyerang bersama, bahkan jika beberapa lagi datang, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Setelah Little Longlong berevolusi, itu sudah mengejutkan seluruh gunung tulang besi. Sekarang bahkan bisa terbang setelah mengaktifkan bentuknya, kejutan di hati mereka tidak bisa lebih besar. Chu Xiunan dan yang lainnya, yang awalnya meragukan binatang yang dikontrak pemimpin sekte, ditampar begitu keras sehingga wajah mereka hampir membengkak ke langit. Di langit, api Little Longlong diaktifkan sepenuhnya. Seolah-olah itu adalah baling-baling, itu terus melaju ke depan. Pemimpin sekte Jun, yang sedang digendong, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Wajahnya terlipat, dan dia benar-benar kehilangan penampilannya yang tampan. Siapa yang tidak mengalami masa sulit? Tangkapan layar, foto, dan perilaku lainnya dilarang. Tentu saja, Jun Changqiao tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Setelah Little Longlong mengaktifkan bentuk tempur keduanya, ia memiliki kemampuan untuk terbang. Mungkinkah itu sudah memiliki kekuatan Wu Huang? Sistem berkata, ya, berdengung. Penghalang pertahanan diaktifkan, menghalangi angin kencang. Baru pada saat itulah Jun Changqiao dapat sepenuhnya mengendurkan otot-otot wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Ahahaha, sistem, menguasai. Little Longlong berkata, kecepatanku tidak buruk, kan? Ya, sangat cepat. Menurut penilaian Jun Changqiao, belum lagi Kabupaten Zenyang, bahkan pergi ke kota kerajaan Mandat Surgawi, yang lebih jauh, akan memakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Lihat, apakah ini tamparan di wajah? Jun Changqiao tidak setuju. Selama binatang yang dikontrak itu menunjukkan kekuatan di luar imajinasinya, dia akan menghajarnya dengan kejam. Bahkan mencambuknya dengan lilin dan cambuk tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Little Longlong membawa pemimpin sekte Jun dan berubah menjadi aliran cahaya merah menyala saat dia melesat pergi. Kecepatannya terlalu cepat, hanya dengan mengobrol, dia sudah meninggalkan gunung tulang besi. Apa itu? Ya dewa, apakah itu meteor? Bagaimana bintang jatuh bisa terbang lurus di langit? Banyak penggarap bela diri dan orang-orang biasa di Green Sun City mengangkat kepala mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Situasi ini juga terulang di kota-kota lain. Dimanapun lampu merah menyala itu lewat, itu akan menyebabkan aliran diskusi yang tak ada habisnya. Pada hari ini, cahaya merah menyala menembus langit. Lama kemudian, ada orang yang melihatnya melalui catatan sejarah, berspekulasi apakah ini penampakan harta karun tertinggi atau bukan. Sekte aliran roh. Itu adalah sekte kuno dengan sejarah ribuan tahun. Pada saat ini, banyak penggarap bela diri dengan pakaian berbeda sedang berjalan di sepanjang tangga menuju gerbang gunung. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hari ini, sekte aliran roh mengadakan kuliah umum. Ini adalah peristiwa yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Meskipun tujuannya adalah untuk pamer, itu juga bisa bermanfaat bagi banyak penggarap bela diri, sehingga secara bertahap menjadi acara besar di Kabupaten Zenyang. Aku sangat gembira, saya tidak berharap Grand Elder Yu Hongtai menjadi orang yang mengadakan kuliah umum. Itu Wu Huang, seorang kultivator yang kuat. Mampu mendengarkan pemahamannya tentang seni bela diri pasti akan menguntungkan Anda seumur hidup. Para penggarap bela diri yang berjalan di tangga semakin bersemangat. Kudengar Gubernur Kabupaten Zuo juga ada di sini. Kuliah umum dari Sekte Aliran Roh bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Fakta bahwa Gubernur Kabupaten ada di sini menunjukkan betapa dia menghargainya. Banyak kepala klan dari klan utama juga ada di sini. Hari ini, kita tidak hanya beruntung mendengarkan ceramah Wu Huang, tetapi juga melihat pukulan besar. Ini benar-benar suatu kehormatan. Minggir, menyingkir, jangan menghalangi jalanku. Saat kerumunan sedang berdiskusi, sebuah suara tidak sabar datang dari belakang. Banyak penggarap bela diri berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjubah biru, berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Dia memegang labu anggur di tangannya dan berjalan dengan goyah. Nafasnya berbau alkohol. Seseorang benar-benar berani datang ke sini sambil mabuk. Dia cukup berani.
Apakah kamu mendengar itu? Pria parubaya berjubah biru berjalan dengan goyah dan berkata, aku menyuruhmu menyingkir. Karena mereka berada di sekte aliran roh, meskipun beberapa orang tidak senang, mereka tidak ingin menurunkan diri mereka ke tingkat orang mabuk, jadi mereka semua memilih untuk minggir. Betul sekali, pria parubaya berjubah biru berjalan selangkah demi selangkah. Dia mengangkat kepalanya dan minum seteguk anggur. Dia menyeringai dan berkata, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Sial, semua orang langsung memelototinya. Celepuk. Pria parubaya berjubah biru sepertinya terlalu banyak minum. Dia berbaring di tangga dan memeluk labu anggur. Dia menyipitkan matanya dan berkata, aku lelah. Aku lelah. Aku akan tidur sebentar. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Orang ini tidak takut berguling menuruni tangga. Mendengkur. Pria parubaya berjubah biru benar-benar tertidur. Dengkurannya bisa terdengar. Semua orang menggelengkan kepala dan terus berjalan. Gerbang sekte aliran roh terbuka lebar. Semua orang naik dan masuk. Halaman luar sekte kelas 4 ini sangat besar. Bidang seni bela diri juga diaspal dengan lempengan batu berharga. Pada saat ini, puluhan ribu murid sekte aliran roh sedang duduk bersila. Ada platform tinggi yang menghadap ke aula utama. Grand Elder, Yu Hongtai, duduk bersila. Asap mengepul dari pembakar dupa di atas meja di sebelahnya. Dia memiliki sikap yang abadi. Dia luar biasa. Kekaguman di mata semua orang semakin kuat. Kemudian, mereka diam-diam menemukan tempat untuk duduk. Sekitar 1 jam kemudian, banyak prajurit asing berkumpul di lapangan seni bela diri yang besar. Ada sekitar 70 hingga 80 ribu dari mereka. Setiap orang. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan penampilan perkasa berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan keras, selamat datang di sekte aliran roh. Kepala daerah Zuo, semua orang berseru. Zuo Cheokun bertindak seolah-olah dia adalah penguasa sekte tersebut. Dia tersenyum dan berkata, kali ini, Grand Elder dari sekte Gui Yuan memberikan ceramah. Ini adalah kehormatan Kabupaten Zenyang. Anda tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat bertanya. Petik 2. Kepala daerah Zuo, tiba-tiba, seseorang berkata, saya punya masalah. Suara mendesing. Semua orang menoleh untuk melihat. Di pintu masuk, pria parubaya mabuk yang sedang tidur nyenyak di tangga meletakkan tangannya di kusen pintu. Tubuhnya dalam bentuk I. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Kuliahnya bahkan belum dimulai dan dia sudah menanyakan masalah. Memang, orang mabuk itu tidak masuk akal. Itu kamu. Zuo Cheokun mengerutkan kening. Pria parubaya berjubah biru itu minum seteguk anggur dan menyeka noda anggur di sudut mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kultivasi kepala daerah Zuo belum membaik. Kalimat ini hampir membuat semua prajurit tersandung. Tidak peduli apakah itu seseorang yang mereka kenal atau seseorang yang setengah mereka kenal, ketika mereka bertemu, mereka akan mengatakan bahwa kultivasi mereka tidak meningkat selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kultivasinya tidak meningkat? Ini jelas bukan pujian, ini menghina. Orang ini pasti akrab dengan kepala daerah. Namun, mereka bukan kenalan. Mereka pasti musuh. Tanda pisah. Tanggal 31 Desember tahun 2018, Pembaruan 10. Kemarin, saya mengatakan bahwa saya akan memperbarui 10 hari ini karena saya tidak menyertakan tanggal. Bagaimana dengan reputasi saya? Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saya sengaja menambahkan tanggal hari ini. PS, Jiang Hu Goudan mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Saya akan terus menjadi tampan selama 1 tahun penuh tahun depan. Zuo Cheokun mencibir, kultivasi Brother Yun tampaknya tidak membaik setelah bertahun-tahun. Meskipun kepala daerah memanggil orang itu, saudara, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Pasti ada dendam di antara mereka berdua. Mendesah, pria parubaya berjubah biru menggelengkan kepalanya, seni bela diri tidak terduga. Saya tidak berbakat, jadi saya tidak akan memiliki prestasi tinggi. Namun, dia berhenti dan menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi, aku bisa mengalahkanmu. Apakah begitu? Wajah Zuo Cheokun menjadi gelap. Jarak keduanya sangat jauh. Mata mereka bertemu, dan pertarungan tatapan sudah dimulai. Suasana juga menjadi serius. Setelah beberapa saat, mereka berdua cemburu dan membuang muka. Kakak Yun, Zuo Cheokun berkata dengan acuh tak acuh, masalah apa yang Anda miliki yang perlu Anda selesaikan? Pria parubaya berjubah biru menjentikkan rambutnya yang belum dicuci selama beberapa hari dan berkata dengan acuh tak acuh,
Anda mengirim 300.000 tentara untuk menyerang Kabupaten Azure Sun yang saya tanggung, agak tidak ramah. Wilayah Azure Sun yang dia pimpin. Mungkinkah? Seseorang berkata dalam kesadaran, orang ini adalah kepala wilayah Kabupaten Azure Sun. Betul sekali, pria parubaya berjubah biru itu adalah kepala wilayah Kabupaten Azure Sun, Yun He. Dia adalah orang misterius yang datang ke Kabupaten Zenyang sendirian. Dari kata-katanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia ingin mencari keadilan untuk Azure Sun County. Jika Xie Guangqun tahu, dia pasti tidak akan berpikir begitu. Dia bahkan akan mengirim seseorang untuk membawanya turun gunung. Mengapa? Karena kepala daerah tidak hanya suka minum, dia juga seorang pemabuk. Selama dia mabuk, bahkan seorang kaisar bela diri akan berani menunjuk hidungnya dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Seperti kata pepatah, alkohol meningkatkan keberanian. Sebelum minum, dia berasal dari benua bintang jatuh. Setelah minum, benua bintang jatuh adalah miliknya. Seleksi alam, survival of the fittest. Zuo Cheokun berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Yun harus memahami prinsip ini, kan? Jangan bicara omong kosong. Yun He bersendawa dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, maka lawanlah aku di depan umum. Petik 2, petik 2. Zuo Cheokun mengerutkan kening. Meskipun dia tidak ingin bertarung, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka aku akan menerimanya. Lapangan latihan seni bela diri, yang semula penuh dengan orang, tiba-tiba menjadi kosong. Murid-murid dari sekte aliran roh dan berbagai seniman bela diri berdiri di luar. Pertempuran antara dua gubernur county sangat jarang terjadi. Tentu saja, karena mereka semua berasal dari Kabupaten Zenyang, mereka pasti akan berdiri di pihak Zuo Cheokun dan menantikan gubernur kabupaten dengan kejam memukuli orang itu. Berbau alkohol, Yun He berjalan dengan goyah. Zuo Cheokun berjalan maju dari arah lain. Mencium aroma alkohol di udara, dia tanpa sadar mencubit hidungnya dan berpikir, sebagai kepala daerah, yang kamu tahu hanyalah minum sepanjang hari. Sangat sulit bagimu untuk menjadi sesuatu yang hebat. Untuk mencapai ambisinya, dia sangat mendisiplinkan dirinya sendiri dan tidak menyentuh setetes alkohol pun. Mengesampingkan dendamnya dengan Azure Sun County, dia pasti seseorang yang layak untuk dipelajari. Zuo Cheokun, Yun He menyesap anggur lagi dan berkata, hari ini, di depan semua orang di Kabupaten Zenyang, saya akan membiarkan Anda memahami konsekuensi dari menggertak Kabupaten Azure Sun. Zuo Cheokun berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena tulang besi muncul di tengah jalan, Kabupaten peringkat ke-9 Anda akan lama diambil oleh kursi ini. Hahaha, Yun He tertawa terbahak-bahak dan berkata, sebuah sekte kecil di Azure Sun County saya berhasil memusnahkan legiun macan putih Anda. Apakah Anda sangat marah? Mendengar hal ini, Zuo Cheokun sangat marah. Namun, dia menekannya dan berkata, Kakak Yun, bisakah kita mulai? Ya, sebelum Yun He selesai berbicara, aura martial king-nya meletus dan dia bergegas maju dengan teknik gerakan malu-malu. Raja bela diri, semua orang berseru. Mereka tidak mengharapkan gubernur county dari county peringkat 9 untuk menerobos ke martial king. Zuo Cheokun mencibir dan kultivasi martial king-nya meletus. Energi padat berkumpul di tinjunya dan dia langsung meninju kekosongan. Bang, bang, dua ledakan terdengar. Energi spiritual yang melonjak bergema dengan ruang dan dengan cepat mengembun menjadi kepalan besar. Tiba-tiba menekan pengisian Yun He. Kelas menengah tingkat tertinggi, Space Trembling Fist. Datanglah padaku. Yun He berhenti dan melambaikan lengan bajunya yang panjang. Energi rohnya menyebar dan membentuk penghalang yang tampak seperti tirai air di depannya. Ledakan, tinju dengan kekuatan 10.000 pound menabrak penghalang berair. Kedua belah pihak langsung binasa bersama. Dua jenis energi spiritual yang berbeda secara gila-gilaan mengganggu bagian luar dan mengaduk ruang. Buk. Zuo Cheokun mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Yun He telah menghilang. Kemana dia pergi? Mendengkur. Suara mendengkur datang dari luar lapangan latihan. Zuo Cheokun memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa Yun He berbaring di bawah, mendengkur dengan anggota tubuhnya di udara. Setiap orang, dia sebenarnya bisa berbaring dan tidur di tengah pertarungan. Apa yang aneh? Ayo, bantu aku masih bisa minum. Yun He, yang sedang tidur nyenyak, tidak lupa berbicara dalam keadaan mabuk. Sudut mulut Zuo Cheokun berkedut hebat. Saya sebenarnya setuju dengan tantangan seorang pemabuk. Apa ada yang salah dengan otakku? Pria, dia berteriak dengan suara yang dalam, usir dia. Gubernur Kabupaten,
Seorang ahli strategi berkata, kita bisa menangkap orang ini. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk tujuan lain di masa depan. Zuo Cheokun berkata, sebelum kita menjatuhkan Kabupaten Azure Sun, kita akan dikritik oleh orang lain karena menahan seorang gubernur daerah tanpa izin. Ahli strategi tidak mengatakan apa-apa lagi. Gubernur kabupaten adalah seseorang yang melakukan hal-hal besar. Namun, terkadang, ketika dia terlalu peduli, dia akan menahan diri. Ayo, lanjutkan minum. Beberapa tentara mengangkat Yun He. Dia masih berbicara dalam keadaan mabuk. Apakah orang ini tidak di sini untuk bercanda? Lelucon telah berakhir. Para murid dari Sekte Sumber Roh dan banyak seniman bela diri duduk. Zuo Cheokun berjalan ke aula utama dan mengobrol dengan Patriark Sekte Gui Yuan. Yu Hongtai, yang sedang duduk di platform tinggi, berkata dengan keras, saya baru saja membuang waktu. Sekarang, Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun kepada saya tentang seni bela diri. Senior Yu, saya punya beberapa pertanyaan tentang seni bela diri. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Seorang kepala keluarga berbicara lebih dulu. Jangan ragu untuk berbicara. Yu Hongtai berkata seolah-olah dia adalah master seni bela diri. Aku sudah lama bingung tentang seni bela diri. Pada titik ini, wajah kepala keluarga tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Dia berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Semua orang tercengang. Tanpa sadar, mereka melihat ke arah kepala keluarga itu mengangkat kepalanya. Mereka melihat aliran cahaya di belakang aula utama terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Yu Hongtai juga merasakan gelombang panas datang ke arah mereka. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan lampu merah yang mendekat dengan cepat. Oh tidak, ini akan mendarat. Petik 2. Semuanya, lari. Orang-orang yang duduk di lapangan latihan seperti kelinci yang ketakutan. Mereka semua melarikan diri ke segala arah. Yu Hongtai mencibir dan segera mengangkat tangannya. Ruang tiba-tiba terdistorsi, dan energi spiritual berdegup yang terlihat dengan mata telanjang terbentuk. Itu diringkas menjadi pesona yang solid di atas aula. Ledakan. Pada saat ini, lampu merah menabrak penghalang seperti meteor dan menghancurkannya. Kemudian, dengan keras, mendarat di tengah lapangan latihan. Gelombang panas menyapu dan menyapu semua seniman bela diri yang tidak bisa mundur tepat waktu. Pada saat yang sama, karena kekuatan pendaratan terlalu kuat, tanah seluruh Sekte Sumber Roh bergetar hebat. Balok aula utama berderit. Ekspresi Zuo Cheokun dan Patriark Sekte Sumber Roh, yang sedang berbicara, berubah drastis. Mereka melepaskan indera spiritual mereka dan menutupi area di mana kekuatan itu berasal. Mereka melihat bola api panas muncul di lapangan latihan dari udara tipis. Lempengan batu berharga itu hancur atau terbakar merah. Dalam nyala api, dua sosok secara bertahap muncul. Sebuah suara terdengar, kepala klan tulang besi, Jun Changqiao, ada di sini untuk mengunjungi Sekte Sumber Roh. Tolong beritahu saya. Jun Changqiao, pemimpin Sekte klan tulang besi, ada di sini untuk mengunjungi Sekte Asal Roh. Mohon pencerahannya. Kata-katanya bergema di langit di atas Sekte Asal Roh. Ditambah dengan gelombang panas yang menyengat, itu sangat megah. Para pembudidaya yang tersapu berdiri dengan susah payah. Semuanya melebarkan mata. Jun Changqiao. Kenapa dia di sini? Dan, dia terbang ke sini. Mungkinkah pemimpin Sekte Klan Tulang Besi telah menerobos ke Wu Huang? Mustahil. Berita terbaru tentang dia sepertinya datang dari kota kerajaan. Dia adalah Raja Pedang dan Raja Bela Diri. Bagaimana dia bisa memasuki Wu Huang? Pada saat ini, Jun Changqiao keluar dari api. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan muntah. Setiap orang, ini adalah pertama kalinya dia terbang, dan dia terbang begitu cepat. Itu normal bagi pemimpin Sekte Jun menjadi sedikit pusing. Ekspresi Yu Hongtai sangat jelek. Penghalang pertahanan yang baru saja dia bentuk rusak. Itu adalah pukulan besar baginya. Suara mendesing. Suara mendesing. Zuo Cheokun dan Patriark Sekte Asal Roh berjalan keluar dari aula utama. Ekspresi mereka menjadi serius. Mereka tidak peduli dengan Jun Changqiao. Mereka peduli dengan nyala api yang membara di belakangnya. Itu memancarkan aura yang berat dan agung. Yu Hongtai melihat aura yang terpancar dari api dan berpikir, mungkinkah ini orang yang menyelinap menyerangku sebelumnya? Wu Huang yang hebat sangat tercela. He Wudi, yang berada di klan tulang besi, bersin. Dia menggosok hidungnya dan berkata, apakah seseorang berbicara buruk tentang saya? Pemimpin Sekte Jun, Patriark Sekte Asal Roh berkata dengan dingin, kamu datang tanpa diundang. Apa yang kamu inginkan?
Beberapa raja bela diri dari sekte asal roh telah mati di tangannya. Mereka pasti musuh. Jun Changqiao, yang berangsur-angsur terbiasa dengan situasi ini, berkata, kamu datang ke Azure Sun County untuk menantangku. Tidak sopan untuk tidak membalas budi. Hari ini, aku di sini untuk belajar darimu. Dia terus terang, dia ada di sini untuk membuat masalah. Namun, pemimpin sekte Jun sedikit bingung. Mengapa ada begitu banyak orang di sekte asal roh? Mungkinkah mereka tahu bahwa dia akan menimbulkan masalah hari ini dan menyiapkan biji melon dan bangku terlebih dahulu untuk menonton pertunjukan? Bergerak, minggir. Petik 2. Pada saat ini, Yun He yang mabuk menerobos kerumunan dan menyeringai. Kamu bocah kecil, kamu baru datang sekarang. Jun Changqiao mengerutkan kening. Apakah kita saling mengenal? Bocah bau. Yun He menjawab, saya gubernur Kabupaten Azure Sun County. Apakah Xie Guangkun tidak menyebutkannya kepada Anda? Gubernur Kabupaten. Jun Changqiao mengingat gubernur daerah yang Xie Guangkun sebutkan sebelumnya kepadanya. Melihat pakaian pria itu dan rambut putihnya, dia bergumam, dia benar-benar mirip dengannya. Seperti pantatku, itulah aku, kata Cloud Crane. Tunggu sebentar, bukankah orang ini diusir saat dia tidur? Kenapa dia kembali? Zuo Cheokun, Yun He berkata dengan bangga, kau dan aku bertarung untuk seri sekarang. Sekarang, sekteku dari Azure Sun County akan menantang sektemu dari True Sun County. Sudut mulut semua orang berkedut. Berdasarkan situasi barusan, apakah itu benar-benar seri? Apakah dia baru saja jatuh ke tanah dan berpura-pura tertidur setelah dikirim terbang oleh pukulan? Zuo Cheokun, Jun Changqiao berkata, jadi gubernur Kabupaten True Sun County juga ada di sini. Maaf atas kesopanannya. Pemimpin Sekte Jun, Zuo Cheokun berkata dengan suara yang dalam, karena kamu di sini untuk menantang kami, kamu seharusnya berjalan melalui pintu masuk utama. Bukankah terlalu kasar untuk terbang ke sini? Meskipun nyala apinya sangat kuat, sebagai gubernur kabupaten dari kabupaten kelas 6, dia secara alami tidak bisa lemah. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jun Changqiao berkata, cepat kirim seseorang yang bisa bertarung. Bentuk pertempuran Little Longlong memiliki batas waktu. Dia harus menghancurkan tempat itu dan pergi secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali hari ini. Duduk di sana seperti penipuan. Jun Changqiao menunjuk Wu Huang yang mengejarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu. Kurang ajar, Yu Hongtai berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Nyala api tiba-tiba mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan seorang raja bela diri seperti Zuo Cheokun tidak dapat mengikuti kecepatannya. Ledakan, sebuah suara keras terdengar. Nyala api sudah ada di depan Yu Hongtai. Lengannya yang tebal terentang dan langsung mengenai dada Yu Hongtai. Pria tua, suara kekanak-kanakan Little Longlong terdengar, bersikap sopan saat berbicara, atau aku akan memukulmu. Anda, mata Yu Hongtai melebar. Dia segera terhuyung mundur sampai dia jatuh dari platform tinggi. Dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang tercengang. Ini adalah Grand Elder dari Spirit Stream Sect, Wu Huang yang asli. Dia benar-benar memuntahkan darah setelah terkena pukulan. Jun Changqiao juga sedikit terpana. Dia tahu bahwa bentuk pertempuran kedua lelaki kecil itu sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Dengan binatang kontrak yang luar biasa, tidakkah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Yangzhou Barat Daya? Suara mendesing. Pada saat ini, Little Longlong, yang berada dalam nyala api, bergerak lagi. Itu muncul di depan Yu Hongtai seolah-olah telah berteleportasi. Langit penuh api bersiul dan langsung berubah menjadi bola api. Bang, 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 bang. Yu Hongtai, yang tampak seperti abadi, bahkan tidak punya waktu untuk membuka penghalang pelindung sebelum dia dibombardir. Bang! Setelah pukulan terakhir, Grand Elder dari Spirit Stream Sect terbang keluar seperti bola meriam. Dia melewati aula utama dan langsung menabrak gunung di halaman belakang. Jarak antara bidang seni bela diri dan gunung belakang setidaknya 10 mil. Celepuk, Yu Hongtai jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Sangat menyedihkan bahwa Wu Huang yang perkasa pingsan 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Mendesis. Semua orang terkesiap. Siapa orang di dalam nyala api itu? Bagaimana dia bisa menginjak-injak Wu Huang dengan begitu mudah? Menguasai. Suara Little Longlong terdengar, orang itu terlalu lemah. Apakah ada orang yang lebih kuat? Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Dia mengira pertempuran antara Little Longlong dan Wu Huang akan menghancurkan bumi, tetapi ternyata Little Longlong telah mengalahkannya dengan begitu mudah. Zuo Cheokun dan Patriark Sekte Aliran Roh melebarkan mata mereka.
Sekte Tulang Besi sebenarnya memiliki prajurit yang sangat kuat. Menguasai, Little Longlong berkata, aku belum cukup. Jun Changqiao memandang Zuo Cheokun dan Patriark Sekte Aliran Roh dan berkata, kalau begitu mari kita kalahkan mereka semua. Oke, Little Longlong menyeret api dan bergegas. Ledakan, ledakan. Zuo Cheokun dan Patriark Sekte Aliran Roh menembus dinding aula utama seperti bola meriam dan mendarat dengan keras di gunung belakang. Kemudian, mereka pingsan di samping Yu Hongtai. Ini hanya awal. Semua tetua dari Sekte Aliran Roh yang berada di alam Raja Bela Diri tidak bisa lepas dari cakar Little Longlong. Mereka semua jatuh ke gunung dan pingsan. Setelah beberapa saat, para petinggi dari Sekte Aliran Roh semuanya tergeletak di tanah. Yang lebih tragis lagi adalah aula utama. Pada saat ini, dinding luar aula utama penuh dengan lubang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini membosankan. Ayo pulang. Suara mendesing. Little Longlong mengambil tuannya dan menginjak kaki kanannya. Itu berubah menjadi aliran cahaya merah menyala dan terbang ke langit lagi. Dapat dikatakan bahwa itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Para pembudidaya di luar bidang latihan seni bela diri semuanya tercengang. Mereka datang ke Sekte Aliran Roh untuk mendengarkan ceramah. Namun, sebelum mereka mendapat manfaat darinya, Grand Elder yang memberikan ceramah dipukuli hingga pingsan. Apakah kamu melihat itu? Pada saat ini, Yun He berkata dengan keras, ini adalah hasil dari menindas Kabupaten Qingyangku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok ahli rilem Martial King dari Kabupaten Zhenyang yang ditempatkan di kaki gunung terbang dan dengan cepat mengelilinginya. Cek, Yun He tersenyum dingin. Dia menyalurkan ki kedantiannya dan berteriak, Brat, selamatkan aku. Biarkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak ingin mempermalukan diri sendiri, saya pasti akan merawat Raja Bela Diri itu. Di hutan belantara, Yun He duduk di atas batu dan berkata dengan kepala penuh gundukan. Bau alkohol masih tercium di udara. Jun Changqiao tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda benar-benar kepala daerah Kabupaten Azure Sun? Dia sudah pergi, tetapi ketika dia memikirkan Yun He, dia kembali dan menyelamatkannya dari pemukulan. Omong kosong, Yun He berkata, tentu saja saya adalah kepala daerah Kabupaten Azure Sun. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tanda pinggang dengan tepi emas dari cincin interspatialnya. Kata-kata, kepala wilayah Azure Sun County, terukir di atasnya. Baik, Jun Changqiao berkata, kepala daerahku aneh. Anak nakal, Yun He meneguk anggur lagi dan menyeringai, ini semua karena kepemimpinanku yang baik sehingga sekte dengan potensi tak terbatas seperti milikmu dapat muncul di Azure Sun County. Belum lagi kelompok Martial King yang menghajarnya, bahkan Jun Changqiao memiliki keinginan untuk menghajarnya. Hai, Yun He menunjuk api yang menyala di kejauhan dan berkata dengan suara rendah, siapa yang ada di dalam? Dia benar-benar bisa menginjak-injak Wu Huang. Bentuk pertempuran Xiao Longlong sedikit menakutkan, jadi Master Sekte Jun secara khusus menginstruksikannya untuk menyembunyikan penampilannya dengan api dan tidak mengekspos dirinya sendiri. Masih ada hal-hal yang menunggu untuk saya tangani di sekte. Saya akan pergi dulu. Jun Changqiao tidak bisa diganggu untuk menjelaskan dan bangkit untuk pergi. Tunggu, Yun He berdiri dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan serius, saya suka bepergian. Saya akan meninggalkan Azure Sun County dalam perawatan Anda di masa depan. Mulut Jun Changqiao berkedut. Orang ini benar-benar pandai melalaikan tanggung jawabnya. Kapan aku bisa begitu riang? Tentu saja, Yun He berkata, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saat dia berbicara, dia melemparkan tanda pinggang dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah kepala Kabupaten Azure Sun County. Jun Changqiao tercengang. Namun, ketika dia melihat kata-kata, wakil kepala wilayah Azure Sun County, tertulis di tanda pinggang, mulutnya berkedut, bukankah ini terlalu biasa? Anak nakal, Yun He berdiri dan pergi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan pergi dulu. Gila, Jun Changqiao bergumam. Kemudian, dia memanggil Little Longlong dan berubah menjadi bola api sebelum menghilang ke langit. Yun He minum seteguk anggur dan menatap langit dengan mata berkabut. Dia bergumam, si kecil, apakah Azure Sun County bisa menjadi lebih kuat atau tidak akan bergantung pada tulang besimu? Tepuk, dia jatuh ke tanah dan tertidur. Kali ini, dia benar-benar minum terlalu banyak. Dia tidur selama beberapa jam sebelum bangun. Kemudian, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan wajah kosong, kenapa aku tidur di sini? Aku minum terlalu banyak.
Lupakan saja, melihat bahwa kita semua adalah gubernur daerah, aku tidak akan menemukan masalah dengan Zuo Cheokun. Mengapa salah satu tanda pinggang wakil gubernur hilang? Jangan bilang kau memberikannya pada orang lain saat kau mabuk. Petik 2. Kembali ke Jun Changqiao. Little Long Long membawanya kembali ke sekte. Para murid yang sedang berlatih di lapangan latihan seni bela diri segera berkumpul dan bertanya tentang situasinya. Ketika mereka mengetahui bahwa binatang yang dikontrak pemimpin sekte telah memukuli Wu Huang dan banyak raja bela diri dari sekte aliran roh, mereka semua melebarkan mata mereka. Ya dewa, betapa hebatnya itu. Sayang sekali mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menguasai, Little Long 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 kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, itu jatuh ke tanah dan berkata dengan lemah, aku perlu istirahat sebentar. Pada hari ceramah sekte aliran roh, Jun Changqiao telah terbang dan memukuli Grand Elder dan gubernur daerah. Segera, berita itu menyebar di Yangzhou Barat Daya. Pemimpin cabang sekte setan iblis yang menerima berita itu berdiri dan berkata dengan kaget, orang itu bisa mengalahkan Wu Huang. Melapor ke pemimpin cabang, bawahan itu berkata, orang yang menyerang bukanlah Jun Changqiao. Itu adalah orang misterius yang diselimuti api. Grand Elder dari sekte aliran roh dipukuli sampai-sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Sangat kuat, pemimpin cabang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah tulang besi kecil ini memiliki keberadaan yang lebih kuat? Pemimpin cabang kuil Deicide juga menerima berita itu. Dia menebak dengan kaget, orang yang menyerang adalah Wu Huang itu. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Yu Hongtai. Saya khawatir peringkatnya sangat tinggi. Petik 2. Berita tentang sekte aliran roh dihancurkan menyebar semakin luas. Kota kerajaan mandat surgawi juga menerima berita itu. Situ Haoyun dan Yi Tianxing juga terkejut untuk sementara waktu. Tentu saja, banyak orang sedang mendiskusikan siapa orang misterius yang diselimuti api itu. Ini ditakdirkan untuk menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah Putri Teratai Merah menerima berita itu, dia jatuh ke dalam perenungan singkat dan berkata pada dirinya sendiri, itu harus menjadi pejuang yang kuat dari elemen api. Berita tentang tulang besi terus menyebar di Yangzhou Barat Daya. Banyak prajurit juga menyadari bahwa sekte kecil ini tidak hanya memiliki raja pedang dan raja bela diri, tetapi juga Wu Huang. Untuk jangka waktu tertentu, banyak pria dan wanita muda dengan mimpi di hati mereka berbondong-bondong ke Azure Sun County dari seluruh dunia, semua demi bergabung dengan 3 sekte teratas ini dengan potensi luar biasa. Berbaris, satu persatu. Di luar gerbang tulang besi, Li Qingyang dan Xiao Ziji sedang menjaga ketertiban. Ning Duxing dan Ning Duzui duduk di meja dengan setumpuk besar formulir penerimaan di samping mereka. Sekarang, mereka berdua tidak hanya harus mengajar murid, tetapi juga harus merekrut murid. Salam, sesepuh. Seorang pemuda berjalan mendekat. Ning Duxing berkata, nama, jenis kelamin, usia, akar spiritual, kultivasi. Nama saya Yang Lan, laki-laki, 19 tahun, akar spiritual tingkat rendah. Pria muda itu memperkenalkan dirinya ketika dia diinterupsi oleh Ning Duxing, akar spiritual Anda terlalu rendah untuk memenuhi persyaratan masuk. Jun Changqiao telah meminta mereka berdua untuk merekrut murid, dan syaratnya adalah mereka harus memiliki setidaknya akar spiritual tingkat menengah. Adapun akar spiritual tingkat rendah, tidak perlu mempertimbangkannya. Sesepuh, Yang Lan berkata, akar spiritual Dao bela diri saya buruk, tetapi akar spiritual Arai saya bagus. Oh, Ning Duxing berkata, kamu tahu tentang Arai. Yang Lan menyerahkan token dan berkata, ini bisa membuktikannya. Ada garis yang sangat rumit yang terukir pada token. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti semacam Arai, dan kata-kata, First Grade Arai Apprentice, tertulis di atasnya. Arai Dao juga dibagi menjadi beberapa level. Magang Arai kelas 1 ini adalah seorang pemula. Setelah Ning Duxing dan Ning Duzui bertukar pandang, mereka mengangkat pena dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian, mereka langsung mencapnya dan berkata, masuk, seseorang akan menerimamu. Yang Lan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, para tetua. Bahkan magang Arai kelas 1 dapat bergabung. Seseorang bergumam. Su Xiaomo berkata dengan suara yang jelas, sekte tulang besiku merekrut murid berdasarkan bakat akar spiritual dan spesialisasi mereka. Bahkan master obat tingkat terendah pun akan diterima. Saya mengerti. Semua orang tiba-tiba mengerti. Para pembudidaya bela diri yang awalnya khawatir bahwa bakat mereka tidak akan lulus tetapi memiliki spesialisasi tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri. Aku tahu tentang keterampilan medis. Masuk. Saya adalah master obat kelas 2. Masuk. Dalam 1 hari, ada total 100 murid yang diterima.
Di antara mereka, ada 40 hingga 50 remaja dengan akar spiritual kelas menengah, dan sisanya memiliki spesialisasi. Setelah Jun Changqiao selesai berkultivasi, dia mengambil formulir pendaftaran dan melihat nama Yang Lan. Dia bergumam, arai Dao sangat misterius. Itu bisa dilatih untuk menjadi master arai. Ada banyak jenis arai di 32 formasi keajaiban. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari semuanya. Jika ada murid yang tahu tentang arai, dia bisa memberi mereka untuk belajar dan menguntungkan sekte.